perhatian kepada Bapak Ibu. Kalian, kita akan saksikan tari Selamat Datang persembahan Sanggar Seni Betawi Kota Bambu, Jakarta Barat.
Iya, Bapak Ibu, kita beri aplaus sekali lagi kepada adik-adik kita dari Sanggar Seni Betawi Kota Bambu, Jakarta Barat. Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini kita akan memulai kegiatan FGD Diaspora Betawi DPP Permata MHT tentang etnis Betawi yang tinggal di luar Jakarta dengan tema melestarikan identitas lokal, mengembangkan citra global. Anak Betawi ke pasar Jumat, bawa sajadah dari rumah lama. Izinkan kami sampaikan salam hangat untuk Bapak Ibu hadirin yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ing Haji Fauzi Bowo selaku Ketua Dewan Pembina DPP Permata MHT. Yang kami hormati Dr. Haji Marullah Matali LC MAG selaku Ketua Umum DPP Permata MHT. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Nuh selaku Ketua Harian DPP Permata MHT. Yang kami hormati para sesepuh, tokoh masyarakat dan narasumber serta hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di acara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. FGD Diaspora Betawi kali ini akan membahas tentang etnis Betawi yang sudah tinggal di luar kota dengan tema melestarikan identitas lokal, mengembangkan citra global. Izinkan saya membacakan susunan acara pembukaan FGD pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, empat laporan Ketua Harian DPP Permata MHT, lima sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, enam sambutan Ketua Umum DPP Permata MHT, 7 doa, dan 8 penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian, kegiatan kita pada hari ini disiarkan langsung melalui akun YouTube Betawi Channel. Jadi tersiar secara langsung kegiatan kita, semoga ini membawa keberkahan dan juga kebermanfaatan yang lebih maksimal untuk kegiatan-kegiatan Permata MHT ke depannya. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, sama-sama kita membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebagai wujud cinta kita kepada tanah air tercinta, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Dr. Tuti Tarwiyah Adi. Kepadanya kami persilakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri.
duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan juga terima kasih kepada Ketua DPP Permata MHT dan juga Prof. Silvi serta Ketua Pembina DPP Permata MHT yang sudah bergabung bersama kita melalui Zoom meeting sehingga bisa membersamai kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya mari kita hadirkan ketenangan jiwa dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Anuh Nur Rahman. Kepada Ustadz Anuh Nur Rahman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat suci mengalun pelan seperti ombak di pantai Marunda. Hati tenang, pikiran pun tenang. Mari lanjut dengan semangat yang membara. Semoga lantunan ayat suci yang dibacakan menjadi penuntun langkah kita dalam berpikir, berdiskusi, dan juga berbuat dalam kebaikan.
Bapak Ibu sekalian, semoga kegiatan kita diberi kelancaran dari awal hingga akhir nanti. Berikutnya kami persilakan kepada Haji Muhammad Nuh selaku Ketua Harian DPP Permata MHT untuk menyampaikan laporan kegiatan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu saudara sekalian, Ketua Pembina DPP Permata Bapak Haji Ing Paujibowo, yang dalam hal ini titip salam buat kita semua bahwa Bapak masih tugas keluar, yaitu ke Jerman. Itu salam dari Pak Paujibowo. Dua, dari Ketua Umum Permata MHT Bapak Kiai Haji Marul Ahmad Ali pun sama memberi salam untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir pada siang hari ini. Selanjutnya, yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan yang terhormat pengurus Permata DPP Pusat Permata MHT, yaitu saya perlu berterima kasih karena acara ini terselenggara karena bapak-bapak yang saya sebut ini. Pertama, Bang Haji Supri sebagai sekjen saya, dan alhamdulillah dengan semangat yang tinggi bersama Bang Haji Hamzah dan Bang Haji Beki Mardani, alhamdulillah setiap acara selalu sukses. Dan alhamdulillah juga saya nggak ngelupain kepada seluruh staf yang di LBIK, karena jujur Permata bisa berjalan karena kerukunan dalam bekerja bersatu bersama memajukan kota Betawi, dan kita mempertahankan orang-orang Betawi jangan sampai kena masalah kalau Betawi memang harus jadi atau ibu kota jadi pindah. Jangan dipikirin, Betawi milik kita. Sekali lagi, yang kita pertahankan Jakarta yang isinya orang Betawi, kita semua tenang aja. Biarin tuh orang sono pada ribut begini begitu, bodoh amat, biarin aja sono. Yang penting orang Betawi, justru Permata mau menyatukan kita, justru Permata ngadain gini, jangan sampai orang-orang Betawi ini terpengaruh dengan bujukan-bujukan lain sehingga ketakutan. Akhirnya bahasa saya, nenek moyang kita yang udah mempertahankan Jakarta hilang begitu aja, bagaikan es, satu truk habis begitu aja, ya mau wajar kita. Sekali lagi saya minta semua Betawi bersatu menjaga kota Jakarta. Hal-hal yang lagi diributin, sekali lagi ngomong saya Betawi asli, bodoh amat, jangan ikut pikirin. Kita doain aja. Ya, itu aja pesan saya, karena itulah Permata mengadain acara seperti ini. Dan selanjutnya kepada pengurus Korwil Permata MHT 5 wilayah kota Jakarta termasuk Kepulauan Seribu, dan seluruh peserta kegiatan FGD etnis Betawi yang tinggal di luar Jakarta. Dan ini saya sampaikan tambahan dari konsep yang saya diberikan, bahwa seluruh peserta kegiatan FGD dari luar Jakarta, saya yakin belum tahu apa itu Permata. Saya minta tolong kepada Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa Permata itu Persatuan Masyarakat Jakarta asli. Politiknya hanya mau menyatukan, bukan politik nanti kita ikut buat begini begitu, nggak ada. Dan nggak ada politik dan nggak ada komersil di Permata. Makanya saya minta tolong jaga nama Permata yang udah jalan, walaupun nggak pakai WOS tapi dia jalannya laju. Itu lah, iya memang kenyataan, kalau pakai WOS kita nggak kebagian apa-apa.
tanpa kebagian tapi kita bisa jalan. Itulah Permata ikhlas untuk menyatukan orang-orang Betawi. Ya, jadi jangan terpengaruh sama politik sama apa ya, nggak ada gunanya buat kita. Politik boleh, kerukunan Betawi, kerukunan rumah tangga, jaga kampung, rukun itu cakep itu. Jangan sampai Permata atau Betawi bekasnya tuh nggak ada, sekali ada bekas, ya ilah, gak ada apa-apanya itu. Inilah omongan saya, memang nggak intelek, tapi memang saya menyesuaikan Betawi di sini biar Kiai Tanto juga udah Kiai ngomongnya begini, jadi saya ikutan belajar mandi itu. Ya nggak Mas Tanto. Ya, jadi sekali lagi bahwa tujuan Permata seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang selama ini mungkin belum tahu Permata. Dan saya uraikan lagi bahwa Permata saya minta tolong dijaga nama baiknya. Karena apa? Sayang, Permata adalah ormas Betawi tertua di DKI yang didirikan pada tanggal 22 Juni tahun 1976. Udah hampir 50 tahun. Kalau gara-gara 1-2 orang berpolitik lain sehingga Permata kena kecipretan jadi nggak benar Permata, saya nggak mau. Makanya saya sebenarnya sih nggak mau Bang jadi ketua Permata ini. Kenapa? Udah tua tapi dipaksa. Saya dipaksa, beneran saya dipaksa tanpa uang, bukan tanpa nyogok, tapi saya dipaksa disuruh jadi ketua, terpaksa. Yang penting Bang Beki, Bang Hamzah, Bang Supli bantu saya. Saya mau, saya bilang, Pak Fauzi bilang antum. Kalau Pak Fauzi udah bilang antum, saya udah nggak bisa bilang apa-apa. Nah akhirnya saya pegang. Makanya Bang Beki suruh juga sama Bang Fauzi, antum bantu tuh Ajinu. Ya udah, anda pegang. Ya apa sekarang berjalan. Terima kasih semua nih. Semua saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Atas memang merasa menyatakan bahwa orang Betawi harus bersatu. Kuncinya bersatu, kompak, rukun, damai. Pasti kita wibawa. Tapi kalau itu kita nggak pegang, masing-masing sok jago, nih gue lo. Nggak ada kekompakan, nggak ada kewibawaan, hancur kita nanti. Jadi kita harus kompak, rukun, damai. Gitu. Itu permintaan dari saya melalui Permata. Sekali lagi, terima kasih ini kepada yang hadir. Biar abang nggak aktif, tapi abang akuin aja deh, Permata aja deh, jangan ikut-ikut lain. Kalau soal nanti di pemilu mau milih yang mana, Permata nggak ikut campur. Yang penting di dalam Permata kita lebih banyak keagamaan, sosial, itu aja. Ya, memang sesuai kemampuan Permata seperti itu, ya udah itu aja. Ya, abang-abang, Bapak Ibu Saudara abang sekalian, itu kira-kira saran atau permintaan saya untuk membantu saya menjaga Betawi di Jakarta harus hidup tenang, rukun, damai. Itu kunci saya, di mana saya ngomong itu yang saya minta. Banyak duit kalau nggak rukun, jangankan sama orang lain, sama bini kita bisa tinggal. Iya, banyak duit, tapi kita nggak rukun sama bini, ya udah. Gitu, itu banyak buktinya. Jadi kehidupan kita bukan karena uang, adab, iman, takwa kita kepada Allah, yakin punya duit pas-pasan juga hidup adem. Ya Pak Ustadz Tanto, jawab dong, yang godak-godak aja. Nah gitu, ini udah kiai, makanya saya deg-degan dia. Ini dua-duanya jagoan kiai, jadi saya nggak biasa gitu. Nah gitulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan selanjutnya sebelum saya lanjutkan bahkan nih, di sini ada konsep pantun. Waduh, di konsep pantun nih. Burung merpati terbang melayang. Terbang tinggi di atas awan. Artinya meski jauh dari tanah Betawi tersayang, asal budaya tetap hidup kolbu dan pikiran. Jadi sekali lagi saya mau bilang kepada Bapak saudara sekalian yang diundang dari wilayah lain atau istilahnya dari Tangerang ada, dari Depok, dari Bogor, dari Bekasi, ini ada. Kita undang itu semua orang-orang Betawi yang hijrah ke sana, kita undang lagi untuk bersatu di Jakarta ini. Gitu. Nah, sekarang ada yang
Terima kasih. Bukan disengaja Bang, ini yang marah sama saya ngomong begini. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa Bapak, Ibu, Abang, Empok sekalian yang diundang dari luar Jakarta itu memang sengaja Permata berbuat seperti itu, karena jangan sampai orang Jakarta pindah ke daerah kita nggak toleh, akhirnya dia menang baik di sono jadinya. Nah, kita mau mengingatkan, ayo tetap bersatu di Permata. Kalau di tempat lain nggak mau, ayo di Permata. Permata nggak ada ibarat iuran, nggak ada ibarat patungan, nggak ada ibaratnya politik, nggak ada. Politik kita hanya bersatu bersama menjaga Jakarta. Hai orang-orang Betawi, itu aja Bang. Ya, jadi minta tolong tujuan Permata itu. Jadi sekali lagi, mari kita pertahankan Permata. Sekali lagi bahwa Permata nggak komersil dan nggak nyari uang, dan udah 50 tahun begini masih tenang aja, biarin yang lain top tapi karena jalan lain, tapi Permata mau top mau kagak top tapi jalannya nggak sembarangan lah kayak gitu ya. Abang-abang nih terutama nih, saya sebenarnya udah mau nyerah. Pak Pauji kemarin saya ngomong lagi, Bang jangan saya nanti Bang, antum aja, saya malu udah 76 tahun nanjak aja bingung. Barusan tuh mau nanjak bingung tuh gitu. Pak Haji Beki disuruh nolak mulu ya. Jadi itu abang-abang saudara sekalian. Dan selanjutnya hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini perkenankan saya laporkan yang berkenaan dengan kegiatan FGD etnis Betawi yang tinggal di luar Jakarta. 1. Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari pada hari Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 di Mega Anggrek Hotel Jakarta Barat yang sekarang kita. Dan saya informasikan besok ada lagi jam 9 pagi lah, undangan jam 8, jam 9 di sini juga. Artinya gantian, jangan tanto besok saya undang lagi, rugi saya. Jadi yang hari ini memang besok ganti lagi Pak. Jadi Permata 2 hari bikin di sini. Ya besok, bahkan besok karena hari libur, yang udah daftar malah udah 200 orang. Hari ini cuma 120 orang. Tapi nggak apa-apa, saya senang. Gitu. Udah begini aja juga udah saya senang bahwa abang-abang masih mengenal, mengerti maksud dan tujuan dari Permata. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Dan ketiga, untuk pengisian materi narasumber oleh Bapak Dokter Ing Ismail. Dan alhamdulillah udah datang Bang Beki. Woi, Pak Dokter, sorry. Iya Pak Dokter, bukan dokter. Pak Dokter. Ya, jadi gitu Bang, kalau saya ngomong mesti ada guyonnya, gak boleh serius banget. Saya bukan orang politik. Saya nggak demen masalah politik kelewatan, saya demennya sama cewek cantik yang aneh. Ya, gitu. Dan kedua, Ibu Dian Nurhayati Mkom. Gitu, Bang Beki ini Mkom, kalau yang saya punya Kokom. Gitu. Nah, jalan-jalan ke Cidokom. 4. Tema FGD etnis Betawi yang tinggal di luar Jakarta, Diaspora Betawi melestarikan identitas lokal, mengembangkan citra global. Kegiatan ini bertujuan menggali sejarah gelombang penyebaran, dinamika dan potret diaspora Betawi, mengidentifikasi peran diaspora dalam menjaga identitas budaya serta pelestarian dan pengembangan budaya Betawi, membahas peluang retribusi, membahas peluang kontribusi diaspora Betawi dalam memperkuat citra Jakarta sebagai kota global, merumuskan rekomendasi bentuk kolaborasi serta diaspora Betawi, organisasi Betawi dan Prop DKI Jakarta. Hadirin yang saya hormati, kegiatan Permata yang dipercaya oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, insya Allah bermanfaat masyarakat Jakarta, khususnya untuk masyarakat Betawi. Kegiatan dilanjutkan adalah FGD tentang Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibu kota. Musyawarah daerah,
Demikian laporan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan yang disambung oleh Ketua Umum Permata, lalu sekaligus membuka acara pada kegiatan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Jadi hari ini yang buka Pak Marullah Matali. Terus gimana Bang Hamja? Bang Hamja ada? Sudah. Oh, melalui Zoom. Oke. Jadi saya nggak buka ya, jadi Bang Marullah. Oke, makasih. Itu. Nah, sebelum saya tutup ada pantun lagi. Naik kereta pergi jalan-jalan Cakep. bersama keluarga ke kebun raya. Artinya Ormas Permata seusia 49 tahun semoga tambah jaya. Di luar konsep demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf kalau saya di luar konsep dan kalau saya ngomongnya agak ngablok. Kalau Betawi saya mendingan ngomong Betawi ketahuan biar Tanto ngerti, jangan sok tinggi ngomongnya gitu. Jadi saya Betawi yang paling Betawi banget. Jangan sampai saya ngablok gitu ngomong. Kalau memang ada, saya mohon maaf ya. Untuk melebur bahasa saya nanti ada profesor Pak doktor kita yang bicara di sini. Ya, itu aja dari saya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak kehadirannya dan terima kasih banyak mengakui adanya Permata. Buktinya datang mendukung, datang menghadiri acara program kita ini. Dan sekali lagi mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan gabus di rawa Marunda, hidup tenang di air jernih. Laporan tadi penuh makna, menjadi dasar langkah kita bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Muhammad Nuh atas laporannya. Semoga apa yang menjadi harapan Pak Haji M. Nuh bisa terwujud untuk Betawi bersatu bersama Permata dan juga hidup tenang rukun damai di Jakarta. Sekali lagi kita beri aplaus kepada Bapak Haji M. Nuh selaku Ketua Harian DPP Permata MHT. Bapak Ibu yang kami hormati, melangkah ke acara berikutnya adalah sambutan Ketua Umum DPP Permata MHT sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini kepada Bapak Dr. Haji Marullah Matali LC.MAG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Wattaqullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pimpinan, jajaran pimpinan di Permata, saya lihat tadi Bang Haji Nuh yang ngomongnya Betawi banget tapi kurang Betawi dikit Bang, kurang Betawi. Keluarin dikit Betawi Kota Bambu Utara. Prof Silvi yang saya hormati, ada berapa lagi yang hadir pada Assalamualaikum Pak kesempatan? Sekda. Ya, saya udah lihat, udah ada itu. Tadi saya angkat teleponnya ternyata dimatikan. Mohon maaf lagi Zoom kan. Ya, ya. Serta tadi ada putranya Bu Silvi juga. Siapa namanya Bu namanya?
Sandi Aditya. Sandi Aditya, saya kenal kok, cuman karena Iya, jarang-jarang ketemu. iya benar. Bang Haji Nu, Bang Haji Supli, tadi disebut Bang Tanto, saya baru sampai ada acara tadi, saya baru bergabung 5 menit yang lalu. Siapa lagi abang-abang semua yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan yang utama tentu bersyukur bahwa hari ini kita bisa melaksanakan sebuah FGD melibatkan diaspora seluruh dunia. Ini adalah pengumuman bagi Permata MHT bahwa hari ini Permata MHT mendunia. Hari ini Permata MHT mendunia dan insya Allah kita akan kita akan teruskan ini mengajak rekan-rekan kita kaum Betawi dan siapa saja yang peduli dengan Betawi dan Jakarta untuk bisa sama-sama bergabung di bawah bendera Permata. Ini bukan tanpa alasan. Alasan pertama adalah tadi ayat Quran yang saya baca. Jakarta atau Betawi, istilah yang digunakan oleh Permata tentu Jakarta. Tapi hakikatnya konotasinya Betawi. Kemarin kita udah bedah sedikit sama Bang Profesor Dr. Hasbullah Tabrani, kemarin juga mudah-mudahan beliau ikut juga pada kegiatan ini, mudah-mudahan kali ya. Itu beliau kemarin juga sudah bedah, antara lain syarat dan rukunnya di aku sebagai anak Betawi itu bukan cuman lahir dan lain sebagainya, tapi biasanya Betawi itu ngakuin kalau dia agamanya dan keyakinannya sama kita, artinya Muslim. Maka pegangannya adalah Al-Quran. Jadi dasar yang pertama adalah firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Kita mau ada di mana aja, kita bersaudara. Kalau dulu engkong nenek kita, engkong kita semuanya bilang makan enggak makan asal ngumpul. Mungkin sekarang udah beda. Kita bisa ngumpul di mana juga. Ini kan badan kita berjauhan, tapi kita berasa dekat dengan Pok Silvi, dekat dengan Bang Haji Nuh, dekat. Padahal kita secara fisik tidak saling bertemu. Maka sekarang udah berubah. Jadi mau kumpul secara fisik atau tidak, yang penting semua kita disejahterakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya seluruh umat mukmin itu bersaudara. Maka apa saja yang dirasakan oleh teman-teman dari kebaikankah atau sebaliknya, atau apapun juga, maka pantas untuk diketahui oleh saudaranya yang lain. Begitu juga tadi hadis yang saya baca. Saya lihat katanya ada juga yang dari Dubai, dari Emirat. Saya yakin juga dari negara-negara yang lain ikut, dan kalau belum sempat ikut nanti akan ikut juga. Nah, yang kedua, dunia ini setelah kita exposure, setelah kita mulai discover, setelah kita mulai menjelajah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada siapapun juga yang mau. Bahkan bukan cuman pada tataran bumi yang bulat ini. Allah berfirman juga bahwa kita bisa melampaui itu. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Saya kira kita bisa mencapai sana kalau mendapatkan sultan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, mudah-mudahan kita bisa mencapai lebih dari sekedar itu. Sesuatu yang hari ini mungkin belum tentu kita bayangkan, tetapi suatu ketika kita akan sampai kepada tataran itu semuanya. Nah, dari itu semua, anak Betawi hari ini mulai memproklamirkan tidak jago kandang. Jadi anak Betawi dan anak Permata, Persatuan Masyarakat Jakarta, betul-betul harus memanfaatkan ini. Dan salah satu langkah adalah mengajak diskusi FGD, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sekarang ini menyandang istilah dan sebutan diaspora. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada kita yang belum kemana-mana atau kita yang sesekali kemana-mana, bahwa sebenarnya peluang hidup itu tidak hanya di tanah Betawi. Nggak jago kandang. Ini memang bukan fenomena hanya Betawi saja. Dimanapun juga, saya mungkin pernah juga ngelihat ada beberapa orang di belahan dunia yang lain, ada yang memang nggak kepengen kemana-mana. Ketika dia nggak kepengen kemana-mana, ya sudah. Dia hanya seperti berada dalam tempurung, ya sudah, dia nggak kemana-mana. Istilah bahasa Indonesia yang paling populer adalah katak dalam tempurung. Tapi manakala teman-teman kita dan sahabat-sahabat kita, anak Jakarta, anak Betawi, atau siapa saja yang peduli dengan Betawi, itu sudah mulai menginjakkan kakinya di negeri seberang, mulai dari di kota seberang, kemudian di negeri seberang, sampai nun jauh di sana, saya yakin akan mengatakan ternyata dunia itu tidak sedaun kelor. Lu lagi, biasanya istilahnya lu lagi, lu lagi. Nah, ketika kita sudah bisa menjelajah ke sana, sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang belum, bahwa sebenarnya banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita mungkin bisa dapatkan ketika kita bisa menjangkau lebih jauh lagi dari itu. Yang paling penting bahwa saya mengapresiasi apa yang dipersembahkan pada hari ini untuk semua diaspora Betawi, Jakarta, dan siapa saja yang peduli terhadap Betawi dan Jakarta. Ke depan Jakarta memang sudah harus menyongsong menjadi kota global. Jadi orang yang berada di Jakarta itu betul-betul orang yang memahami betul globalisasi dan merasakan bahwa dia bukan berada di kampung kecilnya. Dia harus merasakan bahwa Jakarta itu sudah sangat sama dengan beberapa kota besar di dunia. Mungkin Pak Silvi, Bu Profesor, ngerasain misalnya tahun 80-an. Ngimpi kali kita, kalau kota kita yang sekarang ini udah begini, bakal jadi setara dengan Singapura gitu ya. Waktu itu bandingan kita paling Singapura. Hari ini mungkin banyak orang yang nggak mau diajak ke Singapura, enakan di Jalan Sudirman Tamrin lebih bagus katanya. Atau ada di mana gitu ya, di Kelapa Gading, bagus sekali. Sekarang di pojok manapun di Jakarta sudah tersentuh dengan sentuhan-sentuhan global. Jadi mau tinggal dimanapun juga di pojok Jakarta, bahkan di luar Jakarta saja sudah terasa seperti itu. Jadi saya merasa bahwa sebagai anak Jakarta dan mudah-mudahan juga sahabat-sahabat saya pada para diaspora merasakan bahwa Jakarta sedikit lagi, bahkan sekarang sudah memulai kiprahnya yang terasa seolah kita berada di dunia yang berbeda dengan dunia yang pernah kita mimpi dulu. Wah, kapan Jakarta kayak Singapura, kapan Jakarta kayak Tokyo, kapan Jakarta mungkin kayak Dubai, kapan Jakarta kayak kota-kota besar di Eropa, apakah Paris, apakah London, dan lain sebagainya. Hari ini udah nggak terlalu jauh beda, tinggal
mari sama-sama kita berkontribusi untuk majuin Jakarta, menjadikan Jakarta sebagai kota yang benar-benar sebagai global city. Itu saya kira yang paling penting untuk saya sampaikan pada kesempatan ini. Nggak afdol kalau saya nggak pakai pantun. Pantun saya begini, naik kereta dari Jatinegara, Cakep. Cakep. turunnya di stasiun kota. Saya nungguin cakepnya lama. Artinya, Bu Silvi, terima kasih. Jadi naik kereta dari Jatinegara, turunnya Cakep. di stasiun kota. Selamat Artinya, datang sahabat-sahabat saya diaspora. Selamat bergabung dengan Permata. alhamdulillah. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Salam kenal buat semuanya. Terima kasih Bu Prof. Terima kasih segenap yang hadir. Saya lihat di sini ada Dian N. Saya lihat di layar saya ada Akmal. Ada siapa lagi yang bisa saya baca nih? Ini agak gaptek nih. Ini ketinggalan mau jadi kota global nih saya. Tapi nggak apa-apa lah, dikit lagi pensiun Bu Prof. Jadi mudah-mudahan Ada kata pensiun, Pak Sekda. mudah-mudahan Nggak ada kata adik-adik pensiun. kita semuanya bisa menjadi orang yang membanggakan dan Amin. bisa menjadikan anak Betawi ternyata bisa keliling dunia gitu. Saya bangga benar bisa Nggak mana ketinggalan ini. zaman. Mbak gitu Dian, ya. terima kasih. Siapa lagi Terima kasih Mbak Pak Dian? Terima Sekda. kasih. Ini dari luar tentu ya. Terima kasih Iya, banyak. Ya. dari luar. Di Diaspora mana? yang di Qatar. Di mana nih? Di Qatar. Iya. Ah, salam kenal ya, salam kenal. Keren itu, ada Semoga sukses 9 di mana lapangan aja bola. berada. Di mana aja berada, Amin. anak Betawi insya Allah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima Amin, kasih. amin. Ya, itu Terima saya kasih, kira. Pak Dan Marullah. semua yang sudah ikut pada kegiatan ini saya ucapkan terima kasih. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Wal afwa minkum wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Mohon izin wabarakatuh. Bapak Dr. Haji Marullah Matali untuk membuka kegiatan FGD pada hari ini. Secara resmi, kami silakan. Suaranya kok kecil MC-nya? Iya, kami mohon kepada Bapak Dr. Haji Marullah Matali LCMAG untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke acara berikutnya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Marullah Matali LCMAG atas sambutan yang luar biasa dan tentunya memberikan motivasi kepada kita semua. Ingat pesan beliau bahwa kita jangan menjadi jago kandang, tapi kita bisa bermanfaat dimanapun kita berada. Mudah-mudahan ini suatu motivasi yang luar biasa untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Abang Empo dan juga semuanya yang sudah hadir membersamai kita baik di ruang Zoom maupun di ballroom pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup rangkaian acara pembukaan, mari kita akhiri dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Mursali MA. Kepada Kiai Haji Mursali MA kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam acara FGD Diaspora Betawi dengan tema melestarikan identitas lokal
mengembangkan citra global. Oleh karena itu ya Allah ya Tuhan kami mohon ridho-Mu dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah acara yang mulia ini sebagai amal ibadah yang Engkau ridhoi. Dan jadikanlah acara ini untuk menambah ilmu yang bermanfaat untuk kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadilah FGD ini untuk mengangkat harkat martabat kaum Betawi dari marginalisasi, dan jadikanlah kami orang Betawi sebagai tuan rumah di kampungnya sendiri. Ya Allah ya Tuhan kami, persatukanlah di antara kami. Jangan biarkan perpecahan di antara kami. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengampun. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala hilaf dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Dosa-dosa kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, pahlawan-pahlawan bangsa kami, khususnya pahlawan Betawi Muhammad Husni Tamrin. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Maha Penerima doa, terimalah doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila thariqim mustaqim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Kiai Haji Mursali MA atas doa yang sudah dipanjatkan. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan semoga acara ini membawa manfaat bagi masyarakat Jakarta, khususnya warga Betawi. Pulang ngaji bawa sajadah, langkah tenang, hati senang. Semoga diskusi hari ini penuh hikmah untuk masa depan Jakarta yang gemilang. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara pembukaan FGD Diaspora Betawi pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan sesi diskusi tentang etnis Betawi yang sudah tinggal di luar Jakarta, yang akan dimoderatori oleh Bapak Fikri Isnaini Jabir, Sarjana Komunikasi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Siti Holila, perwakilan dari Jakarta Barat sebagai MC, mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita mulai sambilan ya, sambil yang mau ngopi, mau coffee break, nanti bisa dibawa lagi ke meja supaya lebih lebih santai. Kita sambil mulai aja abang-abang, Pok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina rasulillah ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan pengurus dari Permata MHT, yang di sini ada 4 serangkai yang selalu hadir. Ada Bang Haji Supli, Bapak Haji Hamzah, dan Ketua Harian Bapak Muhammad Nuh, dan juga tidak lupa abang saya Bang Beki, Bang Haji Beki yang selalu hadir menemani abang-abang atau senior-senior yang bertiga tadi. Jadi kita sebut 4 serangkai. Alhamdulillah mereka berkolaborasi secara apik sehingga melahirkan ide-ide yang cemerlang untuk menampilkan Betawi di masa depan yang lebih dilihat oleh masyarakat Indonesia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga dapat melangkahkan kaki kita ke forum group discussion ini untuk memberikan masukan-masukan dan ide-ide dalam hal penerbitan buku 5 tahun berjalan Permata MHT. Dan juga tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau hingga insya Allah hingga akhir hayat kita nanti. Oke, yang kami di sini berdua, tapi ada 2 orang lagi atau 1 orang yang akan zoom kita dari Doha ya Bang ya, dari Doha yang sudah siap dari kejauhan. Dan juga para ada live streaming dari Budian, dari Pak Ketua Umum, mungkin Pak Marullah Matali masih menyimak ini kita live YouTube kita, dan juga ada Tante Silvi yang alhamdulillah tadi juga memberikan selingan-selingan supaya acara ini lebih hidup. Untuk yang pertama, kami dari panitia akan menampilkan satu sosok abang kita yang terlahir di Jakarta Tulen, Pondok Pinang ya Bang? Lahirnya di mana? Pondok Pinang? Oh, di Roblong. Yang lahirnya di Roblong, yang asli orang Betawi, yaitu Abang Ismail. Tepuk tangan untuk Abang Ismail. Saya masih memberikan namanya Ismail aja, karena berentet nih ininya, gelarnya berentet, takut salah. Karena gelarnya gelar luar negeri semua. Kalau Dr. Andes, SH, insinyur masih gampang, tapi kalau udah engineer itu udah agak belibet nih kita ngomongnya. Makanya kita bilang Bang Mail aja. Dari nama udah ketahuan ya Bang ya. Dari nama udah ketahuan Ismail, nggak ada yang lain. Nggak ada belakangnya, nggak ada apa, itu ciri orang Betawi itu zaman dulu. Pokoknya namanya bagus supaya mudah diingat, mudah dipanggil. Saya juga dengan ayah saya juga seperti gitu, tapi ditambahin nama ayah saya anak kedua jadinya. Sebelum melangkah jauh, saya mau memperkenalkan diri adalah saya putra dari tokoh Betawi juga, Bapak Jabir Haider Fadil, yang alhamdulillah pada saat ini diberikan kepercayaan untuk
mendampingi para narasumber kita. Yang lagi coffee break silakan masuk lagi, kita akan mulai nih supaya lebih tahu nih siapa Bang Mail. Oke, Bang Mail, untuk ini ya sebagai gambaran waktu pertemuan sebelumnya, kita adalah benang merahnya nih Bang Mail ya. Kita ingin mengangkat tokoh-tokoh Betawi yang di luar negeri supaya bisa banyak memberikan kontribusi kepada Betawi di Indonesia, jadi lebih dikenal. Jadi gini, Bang Mail kan di luar negeri mungkin minoritas orang sebagai minoritas dari semua suku, ya kan? Tapi kan Bang Mail tahu bahwa Betawi itu nggak jago kandang, maksudnya nggak minder kalau untuk urusan ngomong, urusan ngaji. Tapi kalau Bang Mail kalau urusan ilmu, kayaknya Bang Mail lebih paham nih, lebih saya ngelihat lebih di atas dari orang Betawi yang lain, dari gelarnya, dari dari pengalamannya. Nah sekarang Bang Mail kan ada di pernah berpendidikan di Jepang, di istilahnya di nuklir Jepang. Apakah Bang Mail tuh bagaimana Bang Mail waktu pertama kali menginjakan Jepang sebagai orang Betawi, apakah ada rasa sungkan atau malu atau gimana Bang Mail? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Tadi maunya dia ngenalin. Maunya dia ngenalin soal takut salah. Ada, tapi ya biar aja, biar bacain ya. Oke, CV-nya nih. Mana sih tadi Bang Supri? CV pendek ya. Nih. Kita bacakan CV-nya lah. Ismail adalah menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Fisika FMIPA ITB tahun 1996 dan S2 lanjut S3 di jurusan Teknik Nuklir di Tokyo Institute of Technology Jepang tahun 2003 sampai 2007. Pendidikannya adalah menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Fisika dan Teknik Nuklir Tokyo, lalu bekerja di Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten sejak 1999 hingga 2014, dan sejak 2015 bekerja sebagai Inspektur Safeguard Nuclear International Atomic Energy Agency. Oke. Di WINA, maksudnya Nuclear International Atomic Energy Agency di Wina, Australia, dan sejak September 2022 hingga saat ini bertugas di IAEA Tokyo Regional Office dan tinggal di Yokohama, Jepang. Berikan aplaus kepada Bang Ismail. Nah lanjut tadi Bang Ismail, waktu pertama kali melangkahkan kaki di luar negeri, apa sih yang memotivasi Bang Ismail untuk untuk bisa yang lebih, dan terutama orang Betawi ya, kontribusinya untuk Betawi, ada gak pikiran pertamanya dulu? Terima kasih. Salam hormat untuk semua pengurus Permata MHT, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau pakai bahasa Betawi, nyak babe encang encing. Yeah. Terus terang ini adalah kali pertama saya ada di acara resmi masyarakat Betawi. Jadi rada-rada minder juga sih sebenarnya. Terus dengar pantun biasa, cuman bikin pantun rada-rada susah gitu ya. Belum terbiasa. Tadi disebutin saya lahir di Rawblong, asli Rawblong. Babe saya tukang kembang di Rawblong. Jadi sampai kelas 3 SMA saya masih di Rawblong. Tadi dibilangin begitu selesai SMA saya pindah ke Bandung, kuliah di Bandung. Selesai di Bandung saya bekerja di
satu instansi pemerintah yang rada-rada susah mungkin untuk diingatnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu. Pernah dengar nggak namanya Badan Pengawas Tenaga Nuklir? Ada kata-kata nuklirnya. Kantornya di Dengar dong, saya tahu banget itu. Oh. Ya, ya. Maklum, umur sama kita lewat malah saya. Kalau Pasar Jumat dan Serpong itu namanya Batan, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Tempat saya kerja ini badan pengawasnya. Jadi yang ngawasin semua aktivitas ketenaga nukliran, bikin peraturan, inspeksi, ngeluarin izin segala macam. Habis lulus kemudian saya masuk Bapeten, kemudian cari beasiswa dapat 2 tahun dari saya masuk jadi PNS itu 1999. Kemudian saya sekolah kebetulan di Tokyo tadi dibilangin. Karena tempat saya kerja itu berkaitan dengan nuklir, maka saya ngambil yang pas buat keilmuan supaya bisa kembali ke kantor. Namanya jurusan teknik nuklir di sana tuh, di Tokyo Institute of Technology, di Tokyo letaknya. Selesai 2007, saya balik ke Bapeten mengabdi lagi, menjadi staf Bapeten selama 7 tahun dari 2007 sampai 2014. Tapi kan bapak-bapak tahu, nuklir itu masih banyak, masih terlalu sedikit lowongannya kalau kita mau kerja di Indonesia gitu, di Jakarta. Akhirnya coba-coba nih kita cari yang lebih, kalau orang kita bilang kurang menantang gitu ya. Nah akhirnya saya mencoba ngelamar ke Badan Pengawas Tenaga Nuklir Dunia. Namanya International Atomic Energy Agency. Itu kantornya di Wina, Austria. Jadi 2015 Januari saya pindah ke Wina di Austria sampai sekitar pertengahan 2022. Begitu 2022 saya dipindahin ke kantor Tokyo karena di Wina itu kantor pusatnya, di Tokyo kita punya regional office namanya, kantor cabang lah gitu ya. Mungkin mereka mindahin saya ke Tokyo itu karena ya saya mungkin lulusan Jepang kali, jadi bahasanya bisa dikit-dikit, kemudian kulturnya, budaya orang Jepang juga saya ngerti dikit-dikit. Karena orang-orang Eropa itu biasanya jarak perbedaan budayanya sama orang Jepang agak jauh. Orang Jepang mirip-mirip orang Jawa lah ya, hierarkis, ngomong gocek-gocek dulu baru sampai pada tujuan. Kalau orang Eropa dan orang Barat nggak mau begitu gitu. Pengennya to the point. Tembak langsung. Ya jadi seringkali orang-orang Eropa atau orang-orang West gitu ya, itu agak susah beradaptasi ke Jepang. Meskipun banyak juga yang bisa. Nah pada saat saya sampai ke Jepang mau sekolah itu, ya sebenarnya masih kecil nggak pernah bercita-cita sih sekolah di luar. Tapi karena saya moving forward aja, jadi ngelihat oh ini kayaknya sekolah lagi enak nih setelah bekerja gitu kan. Cari beasiswa sana sini, akhirnya dapat beasiswa, kemudian diterima, jurusannya juga pas, ya udah siapin mental aja. Tapi sebagai anak Betawi, saya mungkin karena besar di Rawabelong, kemudian langsung ke Bandung. Di Bandung juga kan kalau kuliah di ITB itu kan heterogen banget ya. Ada orang Jawa, orang Batak, apa segala macam. Jadi ciri khas orang Betawi itu yang dikenal oleh mereka kan terbuka dan jeplak ya, aja gitu. Ya. Apa adanya gitu. Mereka seneng gitu. Tapi kalau saya kuliah di luar kan nggak kelihatan gitu. Bahasanya pakai bahasa Indonesia. Saya kalau ngadepin orang yang berbudaya lain juga jauh lebih santun, nggak jeplak, nggak asal goblek gitu kan. Jadi kalau setelah, lu udah asli dari mana sih Is? Misal gitu. Manggil, gue orang Betawi. Lah, tapi kok nggak kelihatan kayaknya. Betul. Nah setelah mereka tahu misal saya orang Betawi, muncul biasanya. Coba dong misal di masa-masa berikutnya muncul tuh gaya Betawi saya gitu, identitasnya. Ya minimal kalau ngundang ke rumah makanan-makanan Betawi keluar. Obrolan Betawi keluar dan segala macam. Ya pertama kali datang ke Jepang ya alhamdulillah karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang waktu masih kecil nggak kepikir. Nggak kepikir. Nggak tahu tuh Jepang juga di mana. Nggak tahu Jepang kayak gimana. Taunya Jepang dulu pernah jajah kita aja. Bener. Gitu kan. Tapi mungkin
ya ke depan akhirnya kita harus memotivasi sebanyak-banyaknya anak-anak muda untuk berani keluar dari, kalau tadi Dari ketua umum kita mainstream. bilang itu, ya kita harus keluar, anti mainstream. ya keluar, berani nyari tantangan, berusaha sekeras-kerasnya. Kalau pakai prinsip Islam, minta doa orang tua, Iya. gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Minta redo. Iya. Gitulah kira-kira ya. Oke. Ya para peserta tadi udah dijelaskan oleh dari awal Bang Mail, dari bersekolah, terus dari bergaul, dari memperkenalkan diri sebagai Betawi. Dia bilang ya begitu aja mengalir aja. Jadi anak Betawi itu sosok yang cepat ceplos ya udah pasti. Dan mungkin ada yang nggak percaya Kak, Betawi sekolah gitu Bang. Ada yang percaya gak Bang? Kok Betawi sekolah gitu? Kayak mungkin anak yang kedua setelah Sidul kali ya. Ya gini, skip dulu Bang. Kita akan menampilkan satu lagi teman kita, Bang kita yang sebenarnya dia punya sudah dari jauh hari kita kita call, tapi pas saat hari ini dia nggak bisa live, tapi dia mengirimkan video. Ini salah satunya adalah putra dari Ibu Silvi yang sekarang ada di Finlandia. Panitia sudah siap untuk menampilkan? Ini Bang Sandi lagi mengambil S3 di Finlandia, tapi S1-nya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pusat Persatuan Masyarakat Jakarta, teman-teman Betawi, Abang, Empok, Encang, Encing, Nyak Babe, para narasumber lain, dan teman-teman yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Perkenalkan, saya salah satu narasumber di sini yang kebetulan hanya bisa mengirimkan lewat video, jadi kita bisa berdiskusi lagi nanti di lain waktu ya, ketika saya share kontak saya. Nama saya Sandi Aditya, ayah saya dan ibu saya Betawi Tulen, lahir besar di Jakarta, yang alhamdulillah dapat kesempatan untuk belajar melanglang buana. S3 saya di Australia, melanjutkan S1 dan S2 di New Zealand, dan saat ini saya sedang melanjutkan S3 saya di University of Turku, Finland. Nah, saya mau sedikit cerita-cerita tentang apa yang kita harapkan untuk masyarakat etnis Betawi mengangkat citra lokal secara mengglobal. Saya saat ini ada di luar negeri, mungkin total akan ada di sekitar 8-10 tahun di luar negeri sampai nanti PhD-nya selesai. Bangga sebagai orang Betawi. Saat ini yang kita tahu, Betawi itu masuk loh ke 10 besar etnis di Indonesia yang mempunyai persentase sarjana terbanyak. Jadi teman-teman pasti salah satunya, saya pun pasti salah satunya. Yang kita tahu sekarang orang Betawi juga canggih-canggih. Di Jepang ada yang menjadi inspektur keamanan fasilitas nuklir. Kemudian di Qatar, komunitas Betawinya juga cukup ramai. Bahkan sampai di New York, bubur ayam Betawi cukup terkenal. Nah, saat ini saya mau berbicara tentang opportunity. Teman-teman Betawi sudah mempunyai dasar atau fondasi yang baik. Kita ada di Jakarta, melting pot, barometer terdepan di Indonesia, bahkan salah satu kota besar di Asia. Jadi kita itu mempunyai segala macam tantangan yang ada di Jakarta itu juga sama ada di tempat-tempat lain. Bercandanya nih ya, kalau kita sudah bisa survive di Jakarta, kayaknya udah bisa hidup deh di mana aja. Nah, saat ini teman-teman Betawi kayaknya perlu untuk memanfaatkan lebih maksimal hal-hal yang seperti menuntut ilmu. Karena
fasilitas yang diberikan pemerintah Indonesia bahkan pemerintah dari luar negeri itu sangat banyak ya jika kita mau melihat untuk kita bisa menuntut ilmu. Beasiswa S1, S2, bahkan sampai S3 itu banyak ditawarkan. Nah, ketika kita sudah mempunyai gen yang cukup canggih, kita sudah berada di tempat yang cukup menantang, kayaknya akan bagus deh untuk menggalakkan lebih banyak lagi teman-teman Betawi bersekolah, apalagi sampai ke luar negeri. Saat ini Indonesia sedang menuju Indonesia Emas di 2045. Nah, di situ kan pasti banyak umur-umur produktif. Pasti Betawi juga banyak teman-teman yang umur produktif. Ayo, kita harus maksimalkan. Ini momennya. Tadi saya sudah sempat bilang kalau Betawi masuk ke 10 besar persentase suku di Indonesia yang menjadi sarjana. Nah, ini kan sudah jadi modal. Sehingga kita bisa belajar nih dari enyak, babe, encang-encing kita yang udah duluan. Gimana sih caranya bisa sampai sono? Gimana sih caranya biar bisa keluar negeri? Jadi yang namanya dunia itu nggak hanya selebar daun kelor doang, gitu ya. Kalau saya suka bercanda di kampus saya, Universitas Negeri Jakarta, dunia itu nggak cuma selebar Rawamangun doang. Ada di sana ada apa? Kita harus bisa lihat karena nanti kita bisa bawa balik yang baik-baik untuk bikin Betawi makin canggih. Nah, berbicara tentang diaspora. Diaspora itu kan tugasnya menjaga identitas budaya, memperkuat jejaring sosial antar budaya. Nah, Betawi harus mengambil peran di sini ya karena apa yang dilakukan teman-teman diaspora itu akan jadi pemberitaan dan kontribusi dengan skala global. Diaspora berada di posisi strategis untuk menjadi duta budaya dan mitra diplomasi khusus untuk Indonesia. Ketika ada Bali yang sudah cukup terkenal, Betawi juga nggak boleh kalah untuk terkenalnya. Ya, jadi citra kita itu di kancah nasional, di kancah internasional makin banyak dilihat. Salah satu contoh, pantun. Encang-encing, nyak babe, buat pantun tuh nggak gampang loh. Mungkin orang Betawi bilangnya gampang ya bikin pantun langsung keluar aja. Tetapi ketika pantun itu menjadi salah satu hal yang biasa dipakai dalam remarks, opening remarks atau pembukaan penutupan, itu nggak semua orang bisa buat pantun langsung cepat. Bahkan saya mencoba di ChatGPT membuat pantun, itu jarang berhasil. Mereka nggak bisa menemukan rimanya itu bagus dan kata-katanya itu sesuai dengan apa pembicaraan yang lagi dibahas. Sampai saya bersama dengan mahasiswa saya sempat membuat prototipe pantun. Jadi waktu itu kita bikin prototipe pantun yang bisa diakses di WA. Jadi kita ketik di WA butuh apa, informasi tentang apa aja yang mau ada, terus keluar pantunnya. Nanti teman-teman kalau mau coba juga boleh, prototipe masih ada bersama teman-teman saya. Nah, berbicara tentang opportunity, juga berbicara tentang tantangan. Ketika masyarakat Indonesia itu di luar negeri, tidak sedikit yang terlena. Entah karena menikmati perbedaan kultur, pekerjaan yang mungkin lebih dari apa yang bisa didapatkan di Jakarta, atau simply FOMO atau fear of missing out dengan istilah kabur aja dulu. Nah, kita harus terus mengingatkan nih teman-teman agar jangan lupa untuk bisa mengembalikan sesuatu balik ke Indonesia, terutama ke Jakarta. Rasa bangga terhadap masyarakat Betawi itu harus lebih digalakkan lagi. Jangan pernah malu bilang kalau, hey, gua anak Betawi loh. Itu jangan pernah malu. Karena ya kita itu sekeren itu. Kita itu yang punya Jakarta. Semua orang di Indonesia tahu Jakarta. Jadi orang Jakarta nggak boleh malu-maluin. Nah, action yang mungkin bisa didiskusikan nantinya, mungkin menurut saya sesuatu yang sudah ada, tapi saya pribadi belum mendengar gaungnya. Karena kita mengeksplor dunia maya pasti fokus mencari dengan apa yang bisa menjadi mutual buat kita. Salah satu contohnya platform interaktif Betawi. Memang pemberitaan tentang Betawi sudah ada, tapi secara interaktif saya lihat belum banyak bergerak.
paling tidak kan bisa melihat di sini ada yang bisa bantu nggak, atau ada yang butuh informasi tidak, gitu kan. Kalau kedekatan antar etnis itu pasti akan lebih cepat ya teman-teman Betawi ya. Terus kegiatan yang bermanfaat untuk teman-teman. Ya misalnya saya di sini bisa sharing tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Saya di sini bisa sharing tentang bagaimana uh, memanfaatkan digital marketing. Itu bisa di-share bukan hanya forum besar tapi forum-forum kecil. Karena kalau forum-forum kecil itu lebih mengena. Itu akan seru pastinya. Dan ketika saat ini konten-konten di dunia maya itu banyak, saya pengen deh melihat konten-konten Betawi yang lebih modern itu banyak juga. Sehingga orang juga mengenal tentang apa sih yang dibilang Betawi itu apa sih. Paling enggak Betawi itu Jakarta, Betawi itu pantun. Dua hal yang mungkin mudah diingat, berarti itu kan niche kita. Berarti itu adalah competitive advantage kita. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan. Baik teman-teman, nggak bisa berlama-lama karena ini cuma satu arah. Tapi silakan jika ada yang mau mengontak lebih jauh atau kita mau bermutual atau mungkin bekerja sama, ada hal yang ingin didiskusikan, silakan kontak saya di sosial media @pakdosensandi, SHAMDY. Nah, dari situ silakan DM aja, silakan ngobrol, apa yang bisa saya bantu, insya Allah saya bantu. Ketika saya sudah banyak bantu orang, bantu anak orang, masa iya Betawi nggak dibantu juga? Pasti dibantu. Jadi mudah-mudahan sedikit banyak bisa bermanfaat. Saya izin pantun sedikit, baru aja buat, mudah-mudahan pas. Pergi ke kota cari lumpia, adanya di Cikini, ajak tetangga. Identitas kita jangan pernah lupa. Citra Betawi jadi mengglobal bersama. Baik, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan untuk kita semua. Oke, terima kasih Bang Sandy yang sudah mengirimkan rekaman, dan kita sapa orang tuanya Bang Sandy, Bu Sylvie masih stand in. Bu Sylvie, Assalamualaikum. Terima kasih kiriman dari Bang Sandy, nyempetin diri. Salam Yeah. sama saya itu sohibnya Bang Khaidir Jabir Fadil. Iya, Banget. udah kerekam. Ikutin terus ya. Ikutin terus Iya, tante ya. insya Allah. Ya, makasih itu kiriman. Mohon doanya. Amin. Itu anak kesana tiga-tiganya di sono tuh sekolah. Jadi anaknya anak ketiga. Istrinya Iya. juga. Jadi anaknya SD, SMP, SMA semua di sana dibawa langsung. Wah, tambah lagi. Alhamdulillah, nggak nyusahin. Diasporanya Nggak tambah nyusahin, lagi. Jangan pulang dulu. Amin, amin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf Ya. lahir batin. Ya, terima kasih tante. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi salam. wabarakatuh. Oke, terima kasih Tante Sylvie. Setelah kita melihat video, kita ada lagi satu narasumber kita yang memang sekarang berada di Doha atau di Qatar. Ya, sosok ini adalah seorang wanita dari dari CV-nya saya melihat anak celeduk di Petukangan Selatan, yaitu Budiah Nurhayati yang sekarang berada di Qatar. Beliau adalah seorang, saya bacakan ya, Budian. Ini dia, Budian udah tampil. Assalamualaikum Budian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Apa jam kabar, 10 Bang? ya? Amin, amin. Masih Iya, jam 10 di masih sana ya, pagi di Budian? sini. Pagi ya? Iya, betul. Jam 12 ya. Oke, Iya. Budian, saya mau memperkenalkan CV-nya Budian ya ke para peserta FGD. Di sini Budian adalah seorang sarjana atau lulusan dari London School Public Relations dan juga lulusan dari University Krishnadi Upayana di Jakarta. Beliau sekarang adalah mempunyai suami ekspatriat yang sekarang tinggal di Qatar. Kegiatan beliau adalah memperkenalkan budaya Betawi di lingkungan Timur Tengah mungkin ya, di Qatar, sehingga semua yang kerjasama
lingkup Betawi di Qatar pasti kenal Budian. Nah sekarang Budian, kita mau lebih jauh nih tentang explore Budian. Silakan Budian untuk memberikan pengalamannya di negeri nun jauh di sana, di negara padang pasir. Silakan Budian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ya, saya hormati kepada DPP Permata, salam kenal semuanya. Di sini tadi ada Bang Muhammad Muh, moderator juga Bang Haji Beki Mardani, yang tentunya Ketua Umum Pak Mahrullah Matali. Sebenarnya kita pernah ketemu juga dengan Pak Mahrullah sewaktu acara Lebaran Betawi kemarin di Monas ya. Ya, baik, perkenalkan nama saya Dia Nurhayati, saya baru 15 tahun berada di Qatar. Suami saya sebagai engineer, kami pindah itu pada tahun 2010 setelah 1 tahun menikah. Ya, sebetulnya memang kalau kita ceritakan anak Betawi itu susah gitu loh untuk keluar ya. Keluar dari kampungnya sendiri gitu, karena udah nyaman di kampungnya sendiri. Tapi stigma itu terputus pada saat kakak saya mendapatkan beasiswa, kakak saya, mpok saya ya, mendapatkan beasiswa di Melbourne. Pada saat itu beliau S2 di Melbourne dan juga S3 di Melbourne. Pada saat itu sudah mulai terbuka, dan kebetulan suami saya juga bestie dengan empok saya gitu ya. Yang sekarang sih mungkin udah nggak di Melbourne lagi, sudah ngajar di University Indonesia. Lalu ngobrol-ngobrol gitu kan ya, kayaknya ini engineer ini bagus untuk di perusahaan minyak di luar negeri, karena saya lihat juga pekerjaan suami saya pada saat itu berbanteks-banteks yang semuanya itu bahasa Inggris seperti itu. Jadi pentingnya gitu ya, pentingnya selain kita tahu bahasa Betawi, dan juga anak Betawi juga penting untuk bisa berbahasa Inggris yang baik, yang fasih gitu ya. Jadi pada saat itu kita coba tanya ke kakak ya, ada nggak ya opportunity di Australia gitu, yang bisa sejalan ya, selinier dengan suami saya pada saat itu. Lalu mama saya menyarankan coba yang di apply yang lain aja dulu, dan ya qadarullah kami dapatnya di Qatar pada saat itu. Lalu berjalannya waktu, saya memang sudah bekerja di Bank Indonesia ya, di salah satu bank Indonesia, dan saya melanjutkan kembali sebagai perwakilan bank itu di Qatar. Memang rasanya tuh benar-benar kaget ya, shock culture juga pada saat itu, karena kita tuh udah terbiasa di kampung sendiri, ya mohon maaf ya, maksud siapa yang mau nyenggol gitu kan, tapi pada saat kita berada di negara orang gitu, kita harus bisa lebih menunduk pada saat itu gitu loh. Jadi memang adab, etika, dan kita harus disesuaikan. Yang artinya adalah kita itu walaupun bukan bekerja di kedutaan, kita itu adalah duta Indonesia in general ya spesifikasinya memang sebagai duta Betawi juga, karena anak Betawi harus menjaga nama baik itu sedemikian rupa gitu loh. Jadi pada saat itu saya dipercayakan untuk menjadi perwakilan salah satu bank besar di Qatar gitu ya. Walaupun ya memang ada lah dinamika kenapa sih harus bekerja di perusahaan Indonesia juga gitu kan ya, kenapa nggak coba dikerja di perusahaan yang Qatar gitu. Jadi menurut saya adalah membantu sesama itu penting banget gitu kan ya. Jadi pada saat saya bekerja sebagai perwakilan bank besar yang ada di Indonesia dan kita penempatan di Qatar, itu tuh lebih banyak relasinya dengan warga negara Indonesia itu sendiri gitu kan. Ya salah satunya dari berbagai event mereka, acara mereka, kita berkolaborasi dengan KBRI untuk bisa sama-sama mensupport acara tersebut gitu kan. Dan berjalannya waktu lagi, mungkin karena banyak interaksi dengan masyarakat Indonesia gitu, ya mungkin kalau di kerjaan kita pakai bahasanya bahasa Inggris gitu kan ya, tapi kalau misalnya udah balik ke Indonesia kan secara nggak langsung nih keceplosan, kadang Betawinya kelihatan gitu. Jadi
yang tadinya mungkin manggilnya ibu atau mbak yang in general gitu kan ya, pada saat tahu saya orang Betawi gitu. Jadi Betawi ya gitu. Saya nggak bisa ngelak lagi iya gitu kan. Tapi di sini banyak ya gitu kan ya. Ada di beberapa dan saat itulah saya membentuk ya, mungkin saya foundernya. Kalau apa namanya pembina yang mungkin ada lagi sendiri, dan pada saat itu saya mencoba menjadi inisiator organisasi paguyuban Betawi yang berada di Qatar, dan alhamdulillah kami sangat apa namanya sangat aktif juga gitu kan ya di beberapa acara, dan kita tuh berusaha untuk memperkenalkan Betawi di negara ASEAN atau memang di kantor-kantornya sendiri seperti itu. Jadi buat teman-teman atau memang Betawi abang punya babe semuanya ya, maksudnya beranikan diri lah gitu untuk bisa mengeksplor dunia gitu, karena cita-cita saya to be honest maunya tuh keliling dunia gitu loh, insya Allah ya gitu. Jadi pada saat apa namanya pada saat kita berkumpul tuh bener-bener berasa punya keluarga gitu, karena kan biasanya kalau orang Betawi itu ngomongnya asal goblek kalau kita bilang gitu kan, jadi udah sama-sama ngerti gitu. Waktu awal-awal sih di luar negeri kita bener-bener penyesuaian ya, contohnya adalah misalnya kita ngomong lu gue gitu pada saat di luar negeri tuh nggak biasa gitu, jadi kita harus bisa menyesuaikan. Ada mungkin yang bilang kasar ya gitu kan ya, jadi pada saat itu tuh mulai apa namanya transisi perubahan itu ya berjalan dengan baik, dan pada saat ketemu dengan teman-teman Betawi disitulah kita tuh merasa menjadi diri sendiri gitu. Karena apa ya, sebagian juga saya pernah bilang ke teman-teman gitu kan ya, untuk teman-teman yang pernah saya live gitu, saya pernah bilang gitu yang masih muda-muda ya, karena filosofinya seperti ini, walaupun kita anak Betawi punya kampung sendiri di Jakarta gitu ya, filosofinya tuh seperti ini. Jadi jangan pernah merasa pintar sehingga kita mau belajar. Dan juga jangan pernah merasa kaya, to be honest. Dengan seperti itu kita tuh mau bekerja. Kira-kira seperti itu. Baiklah, sekian mungkin cerita-cerita dari saya. Tetap semangat dimanapun berada. Tetap menjadi keluarga Betawi yang tetap solid. Amin, Terima kasih. amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Bu Dia tetap stand in ya, jangan putus dulu. Nanti kan ada apa namanya diskusi kita, ya. Oke. Terima kasih para peserta. Sekarang kita kembali dulu ke Bang Mail yang ada di podium ini. Bang Mail, tadi dari dua cerita kawan-kawan kita yang di luar sana, yang masih berada di luar sana, intinya satu, kalau orang Betawi taunya dari omongannya aja. Kalau udah ngomong udah pasti lu Betawi ya. Tapi kan Betawinya lebih enak gitu. Ada kan Betawi yang apa gitu. Tapi kalau kemana? Nah itu tuh orang udah tahu tuh di situ bahwa ada orang Betawi di luar sana. Nah sekarang sebagai lanjutan dari tadi Bang Mail tuh waktu tahu teman-teman diaspora nih, diaspora Betawi itu dari mana Bang Mail? Ada beberapa apa namanya mahasiswa Betawi itu awalnya dari mana kenal sesama Betawi di luar negeri? Waktu di Bandung juga sebenarnya ngumpulin mahasiswa Betawi nggak gampang-gampang juga gitu kan. Kecuali kalau udah ketemu saling nanya asal dari mana baru ketahuan kan dari mana. Habis itu ngomongnya pakai gaya Betawi dah biasanya. Selama saya dua kali waktu sekolah 2001 sampai 2007 di Tokyo juga nggak begitu banyak ya teman Betawi. Bisa jadi itu karena kita kurang eksplorasi gitu. Betul. Jadi nggak tahu satu dengan yang lain. Apalagi kemudian komunitas kita jadi komunitas yang meng-Indonesia gitu kan. Oh, bukannya Betawi ya. Iya. Begitu ke Wina juga begitu. Wina itu masyarakat Indonesia lebih sedikit. Kalau di Jepang kan hampir di semua kota-kota kecil tuh banyak orang Indonesia. Tapi di Wina memang agak susah karena jumlahnya sedikit. Meskipun akhirnya saya ketemu juga, ternyata teman dekat saya gitu sudah lama-lama ngobrol baru tahu aslinya Betawi gitu. Karena tapi
setengah Betawi. Gitu. Setengah Betawi. Bapaknya orang Campuran. Betawi, babenya orang Betawi, nyaknya orang Sunda. Gitu. Campuran. Dan babenya sekarang dia bilang profesor di UNJ, tapi saya nggak tahu persis, itu lupa namanya siapa. Beliau sekarang masih tinggal di Wina, gitu loh. Jadi emang kalau enggak dipaksain, tapi kan kadang-kadang kita juga enggak enak nanya gitu ya. Iya betul. Asal dari mana? Gitu. Tapi kan kalau Batak, Sunda, Jawa mudah dikenalinya. Tapi mungkin karena orang Betawi itu tinggal di Jakarta, kotanya kota urban, kemudian kita berinteraksi dengan sedemikian banyak karakteristik budaya, kultur. Jadi kadang-kadang Betawinya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, betul. Kecuali kalau udah ngobrol sesama orang Betawi. Betul. Itu juga akhirnya yang bagi saya sekeluarga ini bukan penyesalan ya, bukan penyesalan, tapi memang hidup itu harus dijalanin. Anak-anak saya semua, saya punya 5 orang anak, jangankan bahasa Betawi, yang kecil-kecilnya bahasa Indonesia rada kesulitan sekarang. Lagi diajarin nih. Saya pengen pulang nyekolahin anak ke Indonesia, istilahnya tetirai lah, sebentar, setahun atau 2 tahun, supaya anak-anak tahu. Anak-anak yang kecil-kecil nih SMA-nya bisa mau di Indonesia gitu. Betul. Karena saya bilang, jangankan bahasa Betawi, bahasa Indonesia yang 2 terakhir ini agak kesulitan. Karena Austria itu bahasa Jerman, kemudian otodidaknya bahasa Inggris. Jadi mereka bilingual antara Inggris dengan Jerman. Pindah ke Jepang, belajar sedikit-sedikit bahasa Jepang. Tapi bahasa Betawi ya udah lupa. Jangankan ini nyak babenya jangankan ngomong Betawi, ngomong bahasa Indonesia aja dia tuh luding dulu ya, luding. Apalagi kalau bahasa Indonesianya joke. Banyolan-banyolan orang Betawi itu ke anak-anak saya yang kecil nggak kena tuh. Agak nyangkut dah. Kalau ke anak-anak yang kecil itu, kalau yang 1 dan 2 mungkin masih nyangkut, tapi udah 3, 4, 5 itu yang kuliah dan SMA ke bawah, banyolan tuh udah nggak nyangkut. Udah terpapar ya, nggak ada lagi. Saya bilang kan, jangan kan banyolan Betawi, joke Indonesia aja dia udah bingung ya, apain tuh. Dan sekarang anak saya yang kedua dan ketiga sedang tinggal di Wina, yang 2 sudah bekerja di Wina, yang ketiga juga sedang sekolah di Wina. Jadi memang saya sih mikirnya anak-anak boleh tinggal di mana aja dah, gitu. Dia dapat jodoh di mana, dia dapat kerjaan di mana. Saya mah kalau udah pensiun balik aja gitu kan. Enak kan kalau punya anak di mana-mana. Mbak, lebaran ini main ke Wina lah. Betul. Mbak, lebaran besoknya main ke Tokyo lah. Bisa aja kan gitu. Artinya ada juga orang-orang yang enggak siap kalau anak-anak itu mencar di mana-mana. Betul. Ya ntar kalau gue nggak ada umur, betul. Siapa yang nyolatin gitu kan? Masih ada yang kayak gitu. Kalau gue nggak ada umur, siapa yang ngajiin? Betul. Gitu kan? Kalau saya prinsipnya kayak tadi apa sih narasumber yang lain juga bilang bumi Allah itu luas gitu kan. Di mana aja kita bisa berkarya, di mana aja kita bisa hidup gitu kan. Kalau urusan usia, nyawa, itu kan Allah yang ngatur gitu. Betul. Nah, ya kira-kira begitu dah. Meskipun kalau bicara jujur aja ya. Waktu saya pindah ke Wina itu karena memang ilmu saya nggak gitu banyak kepake di sini, Pak. Oh gitu. Oh iya benar, nuklir. Karena nuklir bidangnya. Nuklir. Alergi Indonesia, ya, alergi. Kita belum punya teknologi nuklir yang canggih, yang canggih dan segala macam. Ya. Akhirnya saya ya coba-coba keluarlah cari bidang yang sesuai gitu kan. Tapi mungkin bapak-bapak sekarang nyak babe ini mungkin pernah dengar nih kalau presiden kita Prabowo sekarang tuh kadang-kadang sering banget nyebut nuklir. Pengen punya nuklir, pengen punya ini, pengen punya itu. Nah, dalam rangka itu banyak teman-teman yang manggil saya untuk diskusi gitu kan. Wah, alhamdulillah. Kadang-kadang waktu saya di Wina ataupun saya di Tokyo itu, Bang pulang dong seminggu. Pulang seminggu ya kadang-kadang ngobrol di kementerian, SDM atau macam-macam lah ya. Disuruh presentasi, suruh apa gitu. Nih kayaknya presiden kita serius nih mau bikin mungkin kalau dengar ada di Bangka, di Kalimantan, pembangkit listrik tenaga nuklir, wacana-wacana gitu. Saya beberapa kali pulang memang diajak diskusi gitu. Akhirnya saya putusin 10 tahun setengah saya di luar, pulang dulu dah sebentar gitu. Kali ada yang bisa saya sumbangsihkan buat, kalaupun enggak buat Jakarta dan Betawi, karena kan enggak mungkin nih
PLTN nih, pembangkit listrik tenaga nuklir dibangun di Jakarta tuh hampir nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena dia harus dekat pantai. Makanya ada yang bilang mau di Bangka Belitung, ada di apa? Di Kalimantan dan lain sebagainya. Kemarin yang di Banten bocor gitu, Bos. Nah, itulah makanya sebenarnya kebocoran-kebocoran itu harusnya bisa diatasi kalau orang-orang anak-anak Indonesia yang punya kemampuan tepat itu mau balik ke tanah air dan membantu negerinya kalau mau mengembangkan atau ngembangin bidang-bidang yang memang selama ini belum kita kembangin gitu. Betul. Dan mungkin di Batan ahlinya banyak gitu kan. Tapi setahu saya memang semakin lama semakin tua, kemudian pensiun, dan nggak ada kader ya. Yang muda-mudanya juga mungkin sedang sekolah, berdiaspora dan segala macam. Saya tertira nih 4-6 bulan hitungannya. Oh gitu. Ya kalau nggak ada panggilan balik lagi. Kalau dibutuhin saya berkontribusi, kalau dipakai saya bantu gitu kan. Gitu ya. Kalau kira-kira ilmunya masih dianggap susah nyari tempat yang pas, balik lagi. Mau nggak mau dah. Balik lagi. Iya. Itu kira-kira. Gitu Jepang tuh nuklirnya yang ditakutin Amerika tuh Bang. Jadi benar-benar secret deh ya. Ya begitulah. Karena balas dendam, dia mau balas dendam kan Amerika. Oke, dari tadi kita sudah mendengarkan tiga narasumber. Mungkin Bu Silvi masih stand in nggak, Bu Silvi? Bu Silvi? Alhamdulillah masih. Masih. Bu Silvi punya catatan nggak para diaspora ataupun putra Betawi yang udah jadi profesor? Kira-kira punya catatan nggak Bu Silvi? Alhamdulillah, saya sudah menyusun bersama teman-teman para profesor, ada insya Allah sekitar 39 hampir 40 para profesor asli Betawi. Alhamdulillah, wah ya, keren. Kita namain itu Betawi Akademia. Wih. Dan insya Allah kita alhamdulillah nih, kita insya Allah akan bertemu dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur sudah tahu, bahkan Pak Gubernur memberi nama, ada besannya atau saudaranya yang juga orang Betawi dan sudah profesor. Saya bilang, iya Pak, masukkan. Dan hebatnya, ini 39, taruhlah 40 ya, 40 orang Betawi ini dari Berkeley University, dari Harvard University, yang hampir seluruh dunia yang paling top-top itu ada. Saya bersyukur banget. Antara lain kalau saya mau sebutin, satu Bang Jack Bull. Yang paling senior ini adalah Mpok Yasmin, Profesor Yasmin, paling senior. Jadi kita nih udah kalau bikin buku tuh kita yang paling senior. Dan tahu nggak yang paling junior itu Bang Ramdan itu umurnya masih 39-40 sudah profesor. Bahkan ada yang kemarin baru daftar 30-an berapa itu adiknya Agus Suradika, Prof. Agus Suradika. Jadi memang saya punya niat banget ngumpulin. Saya dulu pendiri organisasi Persatuan Wanita Betawi, termasuk juga yang cikal bakal Bamus Betawi bareng-bareng dulu sama Bang Effendi Yusuf gitu. Nah itu saya termasuk waktu masih mahasiswa tahun 76-77an gitulah ya. Nah itu bareng-bareng kita juga dirikan keluarga mahasiswa Betawi, salah satu wakil ketuanya dari KMB tahap awal. Kita punya juga nih ada grup namanya alumni KMB awal. Jadi waduh. KMB awal ada Bang Zul, ada Bang Zul, ada Mpok Juju gitu ya. Nah kalau saya mau sebutin yang Betawi Akademia ini luar biasa, mereka benar-benar luar biasa ya. Saya tuh sampai kaget kan, saya udah expose, saya udah launching bukunya Betawi Akademia waktu itu di SCBD. Di SCBD kemudian yang datang Profesor Bahrullah Akbar sama saya berdua. Nah, terus kita memberikan kepada para waktu itu ada kementerian segala macam. Mereka kaget semua. Saya jadi sedih loh. Mereka kaget, saya hanya sedih. Benar-benar kenapa? Oh berarti ini Betawi ini kurang dihitung nih dalam batin saya gitu ya. Benar-benar deh. Alhamdulillah nanti bukunya juga insya Allah kan ini kemarin saya baru dapat sponsor dari dari ICE ya. Dari ICE SCBD, dari City Asia kita dapat sponsor. Jadi mereka yang cetakin baru 50. Nah, alhamdulillah nih. Bayangkan ya, yang paling senior aja itu ada Prof. Yasmin, umurnya sekitar 73-76 tahun. Terus kemudian ada Bang Prof. Zulkifli, ada ini ya Allah kalau saya bilang nih, perempuannya juga hebat-hebat tuh.
Ada Prof. Koni, adiknya Bu Popi, jadi mantunya iparnya Pak Petra Lumbun. Ada Prof. Ella, dia ahli nyamuk nih dari UI. Bang Jackbul udah tahu dong. Terus ada Pak Abang, rata-rata saya kagumnya itu IAIN, UIN. Ini banyak yang orang Betawi. UIN Jakarta. UIN banyak orang Betawi. Ya profesor-profesor. Terus ada Mpok Lisa, ada Prof. Herni, ada Prof. Jai, Kamarus Diana, Prof. Judi, Prof. Mahdi. Ada yang paling hebat ini, Profesor Siti Nurbaya. Beliau ini kan dulu mantan menteri 2 periode. Iya. Oh, dia orang Betawi ya, Pok? Orang Betawi. Asli. Cuman dia pernah jadi kepala Bapeda di Lampung. Saya kenal banget sama dia. Prof. Murodi, Prof. Ramdhani yang termasuk muda. Prof. Rusli, Prof. Vidya Stuti, Prof. Jeffrey, Prof. Arif, Prof. Hidayah, Prof. Yasmin, Prof. Rugayah dari UNJ, Prof. Fadilah, terus kemudian ada, Prof. Ferdi Dailami juga tuh, termasuk sama Prof. Gani. Jadi emang udah banyak banget nih, alhamdulillah saya bersyukur banget nih punya abang-abang Betawi yang luar biasa. Jadi saya sih bilang sama Sandi kan anak saya yang pertama nih, saya bilang begini, Anda nih udah jadi dosen di UNJ, nggak ada cerita lain kecuali kamu jadi guru besar. Kecuali kalau kamu bisnis, tadinya awalnya di bisnis. Kecuali kalau bisnis kamu nggak usah jadi profesor, nggak usah ikut S1, S2, nggak apa-apa. Tapi ketika masuk universitas nggak ada cerita lain kecuali kamu menjadi guru besar. Betul. Karena itulah puncak pendidikan tertinggi itu adalah memang doktor sih. Kalau itu kan bukan ya, profesi jabatan. Nah terus yang kedua saya bilang anak-anaknya, makanya anaknya 3 dibawa. Supaya dia ini saya dari SMA dia sebenarnya saya pengen pergiin ke New York karena saya punya teman di sana. Tapi ternyata dia namanya pas udah lulus SMA. Barulah dia S1-nya di Curtin University of Technology di Australia, kemudian akhirnya nerusin lagi S1 S2-nya di New Zealand, baru dapat Finlandia. Tahu nggak Abang Empok betapa dia mengambil beasiswa LPDP itu subhanallah, menurut saya dia tuh hampir 24 jam laptop berada di tangannya. Betul. Dan ini perjuangan, menurut saya perjuangan. Dia tuh udah daftar setiap hari, dia bikin proposal ke 30 negara, ke 30 universitas. Gagal 6 dimasukin 9, gagal 5 masukin 10, terus begitu. Akhirnya dapatlah di Inggris. Setelah dapat di Inggris, ternyata ketika dia sudah daftar semuanya, ternyata keluar persetujuan dari Finland. Dia langsung pindahin semuanya ke Finland. Karena di Finland ini luar biasa. Saya dapat informasi, anaknya 3 dapat bantuan. Kemudian istrinya kebetulan kerja di UNESCO. Istrinya kerja di UNESCO. Alhamdulillah lah dia yang penghasilannya lumayan bagus bisa backup suaminya. Nah dia juga cuti dulu sementara 3 bulan di Finland, nyiapin semuanya. Nanti insya Allah dia juga akan balik untuk kerja di UNESCO atau ditempatkan atau dia cari kerjaan di Finland. Jadi masih. Nah yang hebatnya saya dapat, kan selalu saya video call dengan mereka. Itu anaknya itu udah langsung bisa tune in dan bisa bahasa Inggris. Emang kalau Inggrisnya kan udah alhamdulillah lah udah jago-jago. Ada satu anaknya yang lahir di New Zealand, namanya makanya Cherry Zelandia Aditya gitu ya. Nah ini dua-duanya dia bisa bahasa Finland secara cepat, bahasa Finnish ya secara cepat. Itulah kalau anak-anak kita tinggal di luar tuh bisa. Dan saya bilang sehebat apapun kalian jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji. Dan dia masih Zoom, masih ngaji dan masih puasa Senin Kamis, alhamdulillah. Masih tahajud. Saya bilang begitu. Kalian orang Betawi bagaimanapun, Betawi itu religius. Betul. Saya bilang kamu mesti bagaimanapun. Khatam Quran tiap Ramadan wajib, saya bilang. Jadi paling nggak tiap Ramadan, kalau dia mau hari-hari itu sih bagus, saya bilang begitu. Wong saya aja masih ngaji sama Haji Supri itu di LBIK. Makasih Bang Haji Supri ya. Bang Haji Supri hebat loh. Hebat itu LBIK maju berkat Bang Haji Supri itu yang luar biasa. Amin, jaya. Luar biasa. Masya Allah. Oke, Bu Silvi. Makasih Bu Silvi atas. Betawi berjuang ya. Siap. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Silvi. Ya para peserta tadi kita dengar dari Bu Silvi bahwa profesor orang Betawi sudah mencapai 39 dan tidak bisa kita remehkan dan harus dibentuk. Nanti Bu Silvi akan membentuk suatu forum profesor Betawi dan insya Allah sudah terbit bukunya. Kembali lagi kepada kita, Bu Dia. Bu Dia masih tune in? Halo, ya masih. Bu Dia, setelah session ini kita juga nih
ada satu buku dari kita, saya juga penulis di sini. Ini adalah Mutiara Inspirasi dari Qatar. Yang dimana kata-kata saya di sini ya sebagai diaspora ya, maksud jangan pernah menyerah gitu. Jadilah bibit unggul pemuda Indonesia yang bermanfaat untuk bangsa, negara, dan keluarga. Seperti Amin. itu. Makasih Bu Dia. Amin. Bu Dia, kita mau lanjut ke sesi diskusi ya, tanya jawab dari peserta. Mungkin nanti ada beberapa peserta yang mau nanya langsung ke Bu Dia. Dan juga ini tamu kita Bang Mail. Mungkin langsung aja Bang Beki untuk sesi diskusi tanya jawab. Oh ya, oke. Kita lanjutkan. Sudah dikasih lampu hijau untuk diskusi dua arah. Saya membuka dua pertanyaan dulu untuk narasumber yang hadir hari ini. Silakan, siapa yang mau bertanya mengenai diaspora Betawi? Oh, Bang Beki langsung. Ya, ini udah pasti nih, pertanyaan berbobot ini. Silakan Bang Beki. Terima kasih. Maaf, satu lagi biar kebel. Siapa? Oh, Sarnadi Adam. Kasih B. Ntar ya gantian nih sama Bang Beki dulu. Dia dua dulu Bang. Dua dulu. Sama yang sayap kanan 3. Berat nih berat. Ya. Ujung tombak. Terima kasih moderator. Bang Ismail, Pok Dian, tadi ada Bang Sandi, luar biasa. Saya kira kita patut bersyukur hari ini. Kenapa? Karena diaspora Betawi, juga ada Mpo Silvi yang ada di sana, Prop kita. Ingin menyapa Prop. Bang Beki, Ya, Prop. Bang Beki, Ketua Umum PMI DKI Jakarta. Hebat. Alhamdulillah anak Betawi. Ya, saya kira kita hari ini patut berbangga dan bersyukur. Kenapa? Karena diaspora Betawi ada di mana-mana. Ini luar biasa dan saya kira bisa menginspirasi minimal. Ya kalau saya udah ketuaan, tapi setidaknya anak-anak kita, cucu-cucu kita kemudian. Kan begitu Bang Is ya? Itu. Yang berikutnya saya kira tadi saya sangat terharu juga dengan Bang Sandi misalnya. Walaupun berada di Finland di sana, di Eropa Timur kalau nggak salah itu jauh dari ini, tapi giroh kebetawiannya masih tetap ada. Nah ini yang saya kira harus kita tularkan kepada diaspora kita yang lain. Podian di Qatar dia bikin juga organisasi Betawi. Ini juga luar biasa dan bahkan sosial medianya juga bisa kita monitor sangat aktif gitu loh. Bagaimana menjadi duta budaya, duta Betawi yang ada di Doha sana di Qatar. Nah ini juga saya kira menjadi bukti, satu lagi bukti bahwa Betawi itu bukan hanya betah di wilayah, betul, di kampungnya, tetapi kita sudah melanglang buana. Nah mungkin kekurangannya adalah narasi atau cerita tentang ini yang kurang. Ini saya kira, ini teman kita yang ada di media, ada Bang Icul, ada Bang Helmi, ini harus diangkat. Agar dunia tahu gitu loh. Bahwa Betawi ya seperti ini, bukan hanya yang marginal gitu loh. Sarungan boleh. Tadi si Sandi saya yakin di Finland dia kalau lagi di dalam rumah juga sarungan. Kalau di luar karena sana dingin kan gitu. Apa di ini juga nih Bang Is. Tahu aja Bang Beki. Iya, tahu kita. Maknya sampai dulu maknya. Gitu, Bang Is juga yang di Wina tadi berapa lama anaknya juga di Wina. Ini juga anak Rawabelong loh. Coba anak Rawabelong sini tuh. Kan nggak nyangka. Kita ikut bangga gitu loh. Dan terus terang ini kalau didengar oleh anak-anak kita yang masih sekolah, ini bisa memotivasi dan menginspirasi. Saya dulu tahun 85 aja bergaul dengan teman-teman Betawi di UI,
kumpul di tempat Bang Jack Bull di Cawang sana, sebagai anak kampung di Meruya, itu terinspirasi. Kita merasa, wah gue nggak sendirian. Ternyata banyak juga loh saudara-saudara kita yang juga waktu itu di UI gitu loh. Nah kalau sekarang konteksnya udah di mana-mana gitu, di mancanegara. Ini saya kira luar biasa, dan pertama saya kira organisasi Betawi menggelar satu FGD diskusi yang melibatkan diaspora Betawi. Mantap. Tepuk tangan buat Permata. Alhamdulillah. Dan mungkin FGD mendunia ya sekarang. ya. Dan mungkin nanti dari Podian, dari Bang Is di sini yang ingin kita ini, kalau dari Bang Is karena dia penjaga reaktor nuklir gitu, yang orang Indonesia aja masih takut, masih takut. Ini jangan-jangan kita kena radiasi, enggak kan? Gitu. Nah mungkin dikasih cerita sedikit, kalau reaktor nuklir di Jepang tuh kan dia udah menjadi sumber energi utama. Di kita ini kan masih takut, bahkan di demo dan lain-lain. Cerita dikit nanti kalau kerja di reaktor nuklir tuh kayak gimana sih gitu ya. Itu nanti untuk Podian gimana kalau Permata kita ke Doha, siap ya? Diundang Podian. Bang Ajino siap ke Doha Qatar kita. Bawa rombongan. Siap yang tuh. Di Jakarta, yang Iya, kita bawa rombongan dari Jakarta. Itu Iya, saja. biasanya kalau kita udah merantau nyari kesamaan gitu ya biasanya ya. Iya. Sama lingkungannya, sama dari asalnya, dan itu yang bikin jadi tambah deket gitu. Bang Beki punya saudara di sini. Jangan lupa mampir kalau mau ke Eropa. Oke, terima kasih. Silakan lanjut Bang Nadi. Bang Nadi, silakan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bang Moderator, Bang Rusli, Ya. untuk kesempatan dan waktunya. Amin. Terima kasih juga undangannya Bang Sekjen, Bang Supi Ali, dan Bang Muhammad Nuh, Ketua. Mpok Prof. Sipli, selamat sore. Ibu Dian di Qatar, selamat sore juga, atau waktunya berbeda. Iya. Bang Nadi ini adalah pelukis dunia nih Bang Nadi. Alhamdulillah Pak Silvi. Pelukis Betawi yang mendunia. Wah. Terima kasih Prof. Silvi. Bang Sandy di Finlandia. Terima kasih. Sebetulnya saya juga cocok ini dengan FGD Diaspora Betawi judul Amin. ini. Karena saya adalah bagian dari diaspora. Wah. Cuman dalam negeri ya diasporanya. Saya lama di Yogyakarta. Oh, sekolah Jadi seni. selesai SD SMP di Jakarta, saya lanjut SMA dan kuliah di Jogja. S1, S2 dan S3. Anak seni ya, anak seni. Ya, seni di Institut Seni Indonesia, Indonesia, Yogyakarta. ISTI. Setelah itu mengajar di UNJ. Oh. Di program studi seni rupa. Oke. Ketika mahasiswa, saya dikunjungi juga oleh sahabat saya sekampung, Bang Hamzah S.A.M. Hum, sempat datang ke Yogyakarta menemani saya 2 malam di Yogyakarta. Terima kasih Bang Hamzah, menguatkan tentang diaspora Betawi di Yogyakarta. Jadi di Yogyakarta, saya juga sendiri sebagai diaspora atau perantau, dan hampir semua mahasiswa itu dari berbagai kota yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Bahkan karena Betawi itu fokusnya pada religi, saya dibilang salah jalan masuk jurusan seni rupa, seni lukis, begitu. Dan itu saya jalani secara menyenangkan. Ternyata seni lukis yang saya bawa, yang saya lakukan adalah objek dan temanya seni lukis Betawi. Jadi saya tidak kehilangan akar budaya saya di Betawi, Jakarta. Karena setiap 6 bulan sekali saya kembali ke Jakarta dan ngecas tentang seni budaya Betawi.
Nah, seni budaya Betawi ini berkaitan dengan pameran-pameran saya yang saya adakan di beberapa negara di ASEAN, di Malaysia, Singapura, Filipina, Shenzhen, China, dan Belanda, Finlandia di tempat Bang Sandy, saya pernah pameran di Swiss, di Belgia, Prancis, Amsterdam, dan di New York, di Boston, di Massachusetts. Dalam pameran ini, saya bertemu dengan para diaspora di berbagai negara yang saya pamerkan lukisan-lukisan saya. Ternyata itu ada masalah-masalah terhadap pengembangan seni budaya Betawi para diaspora yang belajar di luar negeri ataupun yang bekerja. Kalau dia tidak punya hubungan yang kuat dengan keluarga di Betawi, artinya akar budaya dia akan terlepas. Artinya dia akan terpengaruh dengan budaya setempat. Karena dia tidak bisa lagi mengamati tentang akar budayanya sendiri. Betul, betul. Nah, ini masalahnya. Jadi saya pikir di Betawi ini, di Jakarta harus ada semacam hibah budaya di berbagai kota di dunia, sehingga Betawi bisa tersosialisasikan di berbagai negara, misalnya di Singapura, Brunei, di Beijing, di Jerman, Amsterdam, Paris, New York, itu harus ada sosialisasi muhibah budaya. Kalau tidak itu akan terlepas. Ini pengalaman saya bersentuhan dengan para diaspora di berbagai negara di dunia. Bahkan mereka juga tidak mengenal tentang seni lukis Betawi begitu. Setelah saya jelaskan, saya presentasi, dia baru mengerti tentang kehidupan dan seni budaya Betawi. Dan pameran-pameran saya berlangsung di seluruh dunia ini karena mereka tidak punya ciri khas lukisan-lukisan yang saya buat, saya ciptakan. Sehingga mereka mengundang selalu. Setiap 2 tahun saya diundang ke berbagai negara di dunia. Jadi saran saya adalah bagaimana kita yang di pusat sini, di pusat budaya Betawi, bekerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta untuk mengadakan tur budaya setiap 1 tahun 2 kali paling tidak. Sosialisasikan seni budaya Betawi di mancanegara. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi abang kita adalah pelukis internasional, pelukis diaspora ya, yang juga mempunyai pengalaman dan pameran-pameran di segenap luar negeri. Nggak hanya di Yogyakarta aja bang ya, dan di Jakarta ya, diaspora juga tapi namanya. Ya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ya bang, dari mana? Bang Yusron apa? Oh bang Yusron tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusron Sarif, saya di DPP Permata. Saya tadi dengar apa yang telah disampaikan oleh orang-orang Betawi di luar, itu kaum diaspora orang Betawi itu sukses story semua, saya lihat, ya, tentang keberhasilan. Tapi sebetulnya ada juga orang-orang Betawi yang potensial gagal jadi diaspora karena hambatan kultur di kalangan kita, terutama di eranya Bang Is lagi masih muda kali ya, zaman-zaman SMA. Bang Is kelahiran tahun berapa? Mohon maaf. 70. Saya 63, tuan saya Bang Is. Jadi era-era saya punya teman Betawi. Anaknya pinter banget. Teman saya SD. Teman SD saya tuh pinter. Juara kelas mulu. Namanya Ahmad Royani, saya kasih tahu aja tuh. Anak Betawi Tanjung Sanyang di Cawang. SMP juga pinter, juara kelas mulu. SMA juara kelas juga, SMA kebetulan sama saya. Dan dia dapat yang namanya zaman dulu Perintis 2 tuh, yang langsung diterima.
di IPB, langsung terima di IPB. Lulus cum laude. Begitu kelar karena cum laude diminta sama perusahaan untuk kerja di Kalimantan. Tapi emaknya nggak ngasih. Nah ini kita jadi inget sequelnya film sinetron Sidul Anak Betawi waktu Bang Ben tuh marah-marahin Sidul mau waktu kerja. dia mau kerja, lu mau kemana? Orang-orang pada datang ke Betawi kok lu mau keluar? Dianggapnya orang yang keluar Betawi itu orang kalah, gitu. Nah itu kejadian sama teman saya tuh, Bang Royani itu, pinter banget, lulus cum laude, akhirnya nggak jadi itu keluar. Datanglah dia balik ke Jakarta karena ilmunya ilmu yang IPB waktu itu di jurusannya kalau nggak salah apa ya, teknologi pangan atau apa gitu ya, nggak laku di Jakarta. Iya. Nggak laku di ilmu, kerjanya serabutan. Dan sampai saat ini saya masih prihatin dengan dia karena kalau kebanjiran rumahnya kebanjiran. Cawang, untuk menghidupinya dia buka kursus buat anak-anak sekolah aja tuh. Padahal otaknya encer banget Bang. Nah, yang saya ingin tanya sama Bang Is, bagaimana Bang Is waktu itu menghadapi hambatan-hambatan kultural seperti itu? Dan ini saya rasa nggak dialami oleh teman saya Bang Royani aja. Banyak anak-anak Betawi potensial yang gagal meninggalkan Jakarta untuk sukses karena masalah-masalah itu. Dan yang kedua, untuk menjadi diaspora di luar negeri, kita tahu sekali bahwa budayanya sangat beda, terutama kalau ke Eropa atau Amerika. Saya pernah ketemu teman saya, dia nyaranin ke saya tuh, kalau ente punya anak perempuan, jangan disekolahin ke Eropa atau ke Amerika. Kalau kagak kuat imannya, hancur. Bener. Gitu dia bilang. Jadi memang seperti yang Pak Silvi itu udah benar Pak Silvi itu. Anaknya dikuatin dulu igamenya. Baru dia bisa berhasil di sono. Kok kagak boro-boro mau ngaji, mau mempopulerkan atau memperkenalkan budaya Betawi, dia larut tuh. Larut jadi salah asuhan tuh. Orang Belanda bukan, orang Eropa bukan, orang Betawi bukan. Nah, hal-hal seperti inilah yang dua faktor ini yang saya rasa perlu juga disiapkan oleh orang-orang Betawi yang diaspora, ya. Nah itu bagaimana kira-kira Bang Is menyikapi hal ini ketika berada di luar sana dan apa kontribusi Bang Is untuk memperkenalkan Betawi ketika ada di Jepang? Nuklir sama Betawi kan jauh. Bagaimana Bang Is mengenali Betawi dengan nuklirnya di Jepang, gitu. Dan buat Pok Dian, saya rasa kalau Timur Tengah dari zaman nenek-nenek kita, kakek-kakek itu banyak orang Betawi yang sekolah di Timur Tengah. Bagaimana Pok Dian kalau sono bikin diaspora Betawi Timur Tengah sekalian tuh banyak tuh pasti. Banyak itu pasti. Nah, regionnya Middle East ya. Iya. Jadi GCC country. Karena saya ngeliat juga banyak diaspora Betawi yang Timur Tengah begitu balik ke Betawi itu bukan sukses story juga yang didapat. Gitu. Banyak gitu. Nah, jadi dua hal inilah yang saya rasa perlu kita pikirkan dan mungkin Bang Is bisa ngasih sedikit pencerahan dalam hal ini ketika orang-orang Betawi menjadi diaspora, apa yang harus kita persiapkan? Bagaimana keluarga kita, kultur kita bisa menerima diaspora itu sebagai sebuah langkah untuk menuju sukses tanpa menghilangkan jati dirinya sebagai orang Betawi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu 3 dulu ya. Takut nanti. Dari Finland, Bang Sandi, sekarang lagi meeting, sekarang sudah bisa kontak, coba disapa. Bang Sandi. Bang Sandi. Masih Bang Sandi. Nah. Ya. Bang Sandi udah masuk dia tuh. Iya, nah lagi ini udah tuh udah masuk akun. Saya telepon deh, saya coba telepon ya. Udah dapat tuh ininya. Scamnya.
Bang Sandi? Belum, kejauhan emang. Antenanya geser, Bang Sandi. Mas Sandy, belum tampil nih. Udah, sambil jalan ya Bang Sandy, sambil dengar ya. Kita akan mengakomodir pertanyaan dari Bang Beki. Silakan Bang Mail. Terima kasih buat ini susah nih. Kalau orang bilang gampang-gampang susah, ini jadi susah. Mohon izin saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bang Sandi. Katanya Bang Sandi lagi kelas, terus banyak orang di situ. Jadi kalau boleh Sandi pasif aja katanya gitu. Nanti kalau ada kesempatan baru dia bisa menjawab. Begitu Abang. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bang. Oke, standby. Terima kasih. Ini pertanyaan Bang, bukan pertanyaan sih sebenarnya. Cuma minta diceritain ya, kalau Bang Beki diceritain. Betawi sama nuklir emang jauh. Roblong dekatnya Silat, Cingkrik. Ya tuh, Bang Bahtiar. Dia mungkin gak kenal saya, tapi karena dia terkenal jadi saya tahu Bang Bahtiar. Cingkrik ya, Guru Cingkrik. Sama Pasar Kembang, kan babi saya dulu tukang kembang kan. Yeah. Jadi yang namanya Silat, Kembang, ngaji. Ya sekarang pantun, ngaji, salawat dan segala macam. Cuman yang saya heran tuh film Sidul kagak pernah ada adegan Sidul lagi baca Quran, coba dah. Benar juga, benar. Coba dah lihat semua, lihat semua squel, ada enggak tuh Sidul lagi baca Quran? Kan katanya benar, enggak diangkat mengaji tuh. Gitu kan. Iya, enggak diangkat itu benar. Nah, saya enggak tahu itu kenapa. Jadi nuklir sama Betawi memang mungkin jauh gitu ya. Jangankan Betawi, mungkin Indonesia sama nuklir juga nggak deket-deket banget gitu. Sebenarnya zaman dulu ketika tahun 65 itu pertama kali Soekarno membuat Badan Tenaga Nuklir itu, kita mulai punya reaktor kecil-kecilan, reaktor untuk penelitian, adanya di Bandung. Sekarang kita punya 3, ada di Bandung, ada di Serpong, ada di Jogja. Itu semua dikelola oleh Batan, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Tapi memang kecil-kecil, untuk riset, untuk belajar, untuk segala macam gitu kan. Nah, nuklir itu memang teknologi tinggi dengan risiko yang tinggi. Gitu. Jadi kalaupun di perguruan tinggi kita ada jurusannya, emang jurusannya belum mantep-mantep banget dibandingin kalau kita belajar di luar gitu kan. Nah, karena teknologi tinggi beresiko tinggi, terus juga mahal. Reaktor nuklir itu kalau Nyak Babe Encang Cing pernah dengar ada yang namanya PLTN yang sekarang lagi rame di berita-berita di TV, pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu emang teknologi mahal, berisiko tinggi dan ditakutin orang gitu. Tapi bakal maksimal gak itu? Ya. Bakal maksimal. Nah, sekarang kan orang kalau bahasa kerennya ini climate change, perubahan iklim di dunia. Terus ini apa namanya? Global warming. Ini suhu makin lama makin naik nih gitu. Itu kenapa katanya sih penyebabnya itu fossil fuel, batu bara, minyak, segala macam. Maka negara-negara di dunia kemudian bersepakat kita turunin yuk. Pakai energi yang menghasilkan karbon emission gitu. Yeah. Mulailah orang cari energi alternatif. Mereka bilang green energy atau clean energy. Clean energy itu maksudnya bersih dari emisi CO2. Karbon. Salah satu green energy itu dan clean energy itu adalah yang dihasilkan oleh nuklir, reaktor nuklir. Dia selain green, selain clean juga murah. Jadi kalau kita punya PLTN itu listrik kita bisa murah tuh, bisa lebih murah dari yang dihasilkan oleh geothermal atau uap atau juga batu bara gitu. Cuman sejak zaman Soekarno sampai zaman sekarang
situasi politik kita tidak memungkinkan kita membangun reaktor nuklir. Gitu. SDM kita udah banyak. Batan banyak menyekolahkan orang ke Jepang, ke Amerika, ke Perancis, Jerman dan lain sebagainya gitu. Saya termasuk alumni Jepang di tahun-tahun setelah 2000-an lah ya. Sekarang pun masih banyak gitu. Cuman mau nggak mau kalau ngomongin nuklir itu ada aspek politiknya gitu lah. Ya. Belum tentu negara-negara yang dalam tanda petik nggak pengen Indonesia maju. Kan kalau pakai energi nuklir, energinya bersih, murah, terus jadi kita nggak biar pet gitu. Coba Cangcing, Nyak Babe berapa kali dalam sebulan listrik mati di rumahnya? Pasti ada lah ya gitu. Nah kalau dengan nuklir itu bisa dijamin nggak ada biar pet tuh, karena dia dibilang stabil. Stabil lah energinya, bersih, murah, stabil. Belum tentu negara-negara yang nggak suka Indonesia maju itu seneng kita punya PLTN, punya energi nuklir gitu loh. Kalau kita beli ke Rusia, Amerika goyang-goyang. Kita beli ke Amerika, Cina sama Rusia goyang-goyang. Kita beli ke Perancis atau ke Inggris, yang lain goyang-goyang gitu. Nah, ditambah dengan kondisi sosial politik dari tahun 65 sampai sekarang yang tidak selalu stabil, akhirnya kita emang telat, belum punya tuh yang kita punya. Saya bilang tadi kita punya reaktor nuklir tapi untuk riset aja, riset, masif, penelitian, belum, belajar dan ya. segala macam. Belum dalam masif. pengertian yang gede, yang menghasilkan listrik supaya listrik kita murah, bersih dan stabil. Baru kemarin-kemarin aja tuh habis dilantik presiden kita ngomong, nih kayaknya kita harus punya nuklir bla 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 segala macam. Dalam rangka itu mungkin, udah saya sempetin pulang dulu dah. Amin. 3 bulan atau 6 bulan gitu kan. Kalau ternyata nggak jadi juga nih, nggak serius gitu. Balik ya, lagi. Mohon maaf dah nih ya. Nyak Baben, Cangcin mohon maaf nih saya. Balik lagi. Balik lagi gitu. Jadi nuklir memang teknologi tinggi, berbahaya, kemudian mahal, SDM-nya juga harus yang berkualitas, dan secara politik nggak mungkin nggak diganggu sama yang lain. Yeah. Minimal negara tetangga aja. Kalau Indonesia punya energi nuklir dengan PLTN, ada aja. Energi kita stabil, belum tentu tuh tetangga kita tuh nyaman. Diam-diam aja. Iya, diam-diam aja. Kan, pasti. Kalau bahasa orang sekarang proxy. Singapura proksinya siapa gitu kan? Si ini proksinya siapa? Jadi memang kalau mau jadilah, tapi harus dipimpin oleh orang nomor 1 di Indonesia. Betul. Semua di negara berkembang yang akhirnya berhasil punya reaktor nuklir untuk energi PLTN, itu mereka presidennya atau perdana menterinya turun langsung. Betul. Kayak Korea Utara, di Mesir, Korea Utara, di Turki. Kalau Korea Utara bikin senjata tuh Bang dia Bang. Kalau buat Bang Sanardi mah bukan pertanyaan ya, saran. Cerita-cerita ya. Bagaimana lebih kalau kita berdiaspora lebih ngenalin budaya Betawi gitu kan. Karena hasil pameran di seluruh dunia, bahkan karakter lukisan Betawi pun orang nggak kenal gitu ya. Orang kenalnya mungkin karakter lukisan Eropa dan lain sebagainya. Saya nih memang saya dari keluarga ngaji tapi bukan keluarga silat. Jadi kalau bisa disuruh main cingkrik ya kagak bisa gitu. Tapi kalau barzanji, baca Quran ya alhamdulillah masih bisa lah. Bahkan anak-anak saya waktu kita mau ke Wina itu, saya udah bilang ke istri saya, jangan ngarepin di sono ada TPA. Kagak bakal ada TPA. Kalaupun ada pengajian paling di masjid sebulan sekali gitu kan. Betul. Maka kalau kita mau keluar, kita harus berkomitmen. Komitmen bahasa Betawi apa ya? Itikad. Ya, kita beritikat lah. Beritikat lah bahwa anak-anak nih harus kita pegang sendiri, kita ajarin sendiri sampai dia bisa baca Quran. Sampai dia bisa sholat. Kalau ngarepin TPA sebulan sekali, lah sampai kapan dia bisa hatam Quran gitu kan? Dapat itu. Ya kan? Alhamdulillah sampai anak saya yang kecil pun, meskipun dia bahasa Indonesia kurang lancar, tapi gurunya sekolah, tadi kan ngambil rapot nih, gurunya bilang, Pak, anaknya alhamdulillah bagus ya baca Qurannya, bilang gitu. Itu diajarin sendiri apa gimana? Ya emang ngajarin anak-anak kewajiban orang tua kan. Kalau di luar negeri jangan berharap, kalau di sini enak, mama bisa santai nonton Korea kan, drama Korea, anaknya dikirim ke TPA tiap sore gitu kan. Tiap sore, setahun juga mungkin lancar baca Quran.
Kalau di luar Bang, kita harus megang anak kita sendiri. Betul. Kita pegang tuh. Jangan sampai lepas tadi kalau istilahnya budayanya lepas itu. Eropa, Jepang termasuk yang budaya bebas. Bahasa Indonesia lengah, bahasa Betawi kita meleng aja sedikit. Meleng aja sedikit, kena itu anak kita tuh. Nilai, budaya dan segala macam sampai sama kita harus ya kitanya orang tua harus punya pemahaman yang kuat juga. Betul, kita punya dasar. Pertanyaan itu bisa-bisa melenceng kesana kemari tuh. Karena dia melihat dia belajar manusia dengan budaya yang berbeda. Dengan kepercayaan yang berbeda. Itu pertanyaannya bisa kemana-mana tuh. Belum lagi bahasanya, kadang kita nggak ngerti gitu. Betul. Nah, akhirnya apa? Bini saya paksain, lu harus bisa bahasa ini nih gitu kan. Ntar saya ngomong bahasa Indonesia dia nerjemahin. Karena di Austria itu bahasa Jerman gitu. Bahasa Jerman nggak gampang-gampang juga belajarnya. Iya. Gitu. Ini singkat aja karena udah hampir Jerman susah. Lalu Bang Yusron. Susah bahasa Jerman. Bang Yusron ini susah ini pertanyaan. Kalau saya dulu pengalaman saya itu sederhana sebenarnya Bang Yusron. Mungkin kayak saya lahir dari keluarga miskin gitu. Artinya saya kan kalau ketemu di mana-mana tuh, orang Betawi banyak tanahnya dong lu. Gitu. Betul. Banyak tanahnya. Tapi saya harus jujur bilang, saya dari keluarga miskin. Ayah saya, nyak sama babe saya meninggal tuh dalam tanda petik nggak ninggalin apa-apa gitu. Jadi dari mungkin Bang Beki kenal kakak sulung saya yang sudah almarhum. Jadi dialah kakak yang pertama kali bilang kalau kita mau bangkit, bla 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 segala macam, kita memang sekolah yang benar, harus sekolah yang benar gitu kan. Nah dari situlah akhirnya ke adik-adiknya termotivasi harus sekolah yang benar. Gitu. Sampai akhirnya saya juga nggak punya beban ketika mau berangkat sekolah keluar, mau kerja keluar, tapi ada juga sesuatu yang menyedihkan yang nggak banyak saya ceritain. Saya simpen misal untuk saya dan keluarga. Tapi di sini saya ceritain aja dah. Saya mengalami diaspora 2 kali dari 6 tahun ke Jepang, kemudian 8 tahun di Wina, kemudian kembali lagi ke Jepang 3 tahun. Saya nggak nemuin orang tua pada saat dia wafat dua-duanya. Jadi anak-anak yang mau mengalami diaspora itu harus siap pada seperti itu. Ya. Waktunya habis. Ya, 5 menit lagi. Sampai akhirnya saya juga bilang ke anak-anak saya sekarang juga berdiaspora gitu kan. Semua umur tuh takdir Allah. Jadi kalian mau besar di mana, mau hidup di mana, ya udah kita. Toh sekarang ada video conference dan segala macam gitu ya. Itu kan takdir yang harus kita terima kan. Tuh adik saya ada di sini tuh. Dia yang ngurusin bapak saya ketika mau wafat. Nyak saya ketika yang jaga mau gawang, wafat. yang jaga gawang. Saya ditakdirkan tidak bisa hadir pada saat mau wafat dan pemakaman bapak dan ibu saya. Bayangin. Sanggup nggak begini? Kalau kita mau berdiaspora, percaya pada Allah, percaya pada takdir Allah, maka semua takdir yang hadir pada kehidupan kita udah harus bisa diterima dengan lapang dada. Ya udah akhirnya kita doain setiap sholat orang tua. Sekarang sih enak udah bisa ada Zoom. Ada semuanya. Ada lagi yang terakhir ringkas. Ya kalau masalah larut budaya itu memang kita harus memperkuat. Kalau saya kalau bisa dibilang orang Betawi religius, emang karena kita harus dekat ke komunitas religius, masjid dan segala macam harus dekat gitu, supaya kita bisa bisa menjaga terus stamina spiritualitas kita. Tapi saya mohon maaf sekali lagi, anak-anak saya emang nggak begitu dekat dengan budaya Betawi sekarang jadinya, secara value, secara bahasa dan segala macam. Bahasanya agak beda. Karakteristik budayanya juga agak meskipun mereka alhamdulillah bisa baca Quran, alhamdulillah masih mau diingetin sholat dan seterusnya, itu aja udah alhamdulillah kita kan. Karena memang hidup di negara non muslim minoritas tantangannya seperti itu gitu kan. Kalau di sini tantangannya seperti apa, di sana tantangannya berbeda lagi. Gimana ngenalin budaya di sana? Itu dia, karena saya nggak bisa silat, saya juga nggak jago bikin pantun,
Paling saya kalau mau ngenalin saya orang Betawi nih ke teman-teman, undang aja ke rumah. Bikinin gado-gado Betawi gitu kan. Bikinin pesmol Betawi. Bikinin apa? Wah, ini enak nih masakan Pindang, Betawi gitu. pindang. Pindang oh macam-macam lah. Soto Betawi. Kebetulan bini saya orang Tenabang. Oh, enak klop tuh. Emaknya jago masak, dia juga seneng belajar masak. Tupat. Jadi alhamdulillah kalau saya ngundang teman ke rumah disajiin apa sih masakan Betawi segala macam tuh, wah enak banget dah gitu katanya. Minimal itu paling yang bisa saya lakukan untuk memperkenalkan budaya Betawi di tempat di mana saya tinggal. Amin. Ya, terima kasih. Mungkin cukup 3 karena sudah durasinya sudah cukup. Waduh, satu lagi. Singkat aja, satu aja apa nih? Senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang Minang tapi istri saya orang Betawi. Oh. Ini istri saya, Pak. Diaspora juga. Ya. Sama kayak saya tuh. Ada Mpok Silvi juga. Di Minang itu ada budaya memang disebut merantau. Betawi menurut Bang Yusron tadi justru nggak boleh merantau. Di rumah aja lu ngapain jauh-jauh. Di sini banyak, tanah ada segala macam ada. Nah apakah di sini saja itu merupakan sebuah budaya? Kita kan belum tahu, ini belum digali nih sama peneliti-peneliti. Sebenarnya keinginan untuk merantau itu ada atau tidak gitu. Kalau di Minang itu kan perintah. Kalau lu belum berguna di tanah sendiri, pergi lu merantau. Itu ada pantunnya tuh, saya lupa pantunnya. Saya udah kelamaan di sini dari umur 5 tahun udah di Jakarta, saya orang Priuk. Jadi kebetulan dapat istri Betawi. Priuk. Iya kebetulan ini. Jadi saya ke bawah-bawah. Kalau ada kegiatan kebetawian saya diajak-ajak. Makanya saya sekarang jadi ketua komunitas literasi Betawi. Literasi Betawi. Saya nggak ngurus lagi keluarga Minang. Nah, bedanya diaspora Minang itu ada ikatannya, ikatan keluarga Minang. Di mana-mana ada ikatan keluarga Minang. Nah, ini nggak tahu ini Betawi ada apa enggak? Ada, banyak. Di luar maksudnya. Ikatan keluarga Minang di Indonesia aja ketuanya sampai menteri, Fadlizon. Fadlizon. Nah itu artinya saking banyaknya orang yang merantau. Nah ikatan merantau itu salah satunya rumah makan kalau di Minang. Jadi kalau dia buka rumah makan di London, wah pasti ini orang Minang gitu. Nah Betawi juga harusnya punya ikatan seperti itu. Kalau ke Belgia misalnya atau ke kota di Eropa ada gado-gado Betawi. Sehingga dia tahu nih ada orang Betawi di dunia ini gitu. Nah itu mungkin yang harus dibesarkan. Gitu. Saya kira itu mudah-mudahan ditanggapi oleh Pak Ismail. Di Jepang ada nggak Ikatan Keluarga Betawi IKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja. Abang, mau cepat. Ya singkat aja, memang seperti yang disampaikan tadi, ini sekarang pakai bahasa Indonesia nih, karena bicara sama orang Minang. Seperti yang disampaikan tadi, di Wina, saya tidak melihat secara resmi ya, organisasi Ikatan Minang. Tapi kalau ada acara di KBRI, kelihatan itu, mereka kumpul-kumpul dan bikin rendang biasanya. Karena rendang adalah seperti identitas, kalau ada rendang, oh itu pasti komunitasnya Minang gitu. Tapi di Jepang memang ada ikatan perantau Minang disebutnya. Mereka ada ketuanya, ada seluruh segala macam. Biasanya pembukaannya itu ngundang makan di salah satu rumah makan Padang misal di Tokyo gitu kan atau di Yokohama. Tapi memang itu hanya jadi kebudayaan mungkin orang-orang Minang gitu. Karena saya punya banyak teman Surabaya, dia nggak punya tuh ikatan perantau Surabaya. Ada orang Wonosobo beberapa nggak ada gitu. Bahkan orang Lampung misal, mereka juga nggak bikin tuh ikatan perantau Lampung. Apalagi orang Betawi yang mungkin susah nyarinya gitu kan.
Mungkin ini juga bagian dari budaya Minang yang sudah mengakar, dan saya nggak tahu apakah sudah ada hasil riset bagaimana karakteristik budaya Betawi terkait dengan konteks merantau gitu ya. Jangan-jangan apa-apa yang jadi sequel di film Cidul Anak Sekolahan itu hasil riset yang menyatakan bahwa memang udah lu di sini aja, orang pada nyari duit ke sini, ngapain lu jauh-jauh keluar gitu kan. Tapi saya terus Itu terang. maksudnya buat Dul mungkin. Tapi saya terus terang. Itu khusus buat Dul aja, bukan buat kita. tapi saya terus terang, karena ilmu saya di Indonesia belum begitu terpakai. Karena bidang teknologi nuklir belum banyak. Dan saya harus melangkah keluar. Itu bahkan kalau di luar itu kayak orang bajak-bajakan gitu. Betul. Satu perusahaan ngebajak. Berani bayar. Lu pindah sini deh, gue bayar lebih mahal kayak gitu kan. Karena saking dibutuhkannya SDM nuklir di luar negeri, karena memang mereka banyak punya fasilitas nuklir lengkap. Gitu loh. Kira-kira seperti itu mungkin tanggapan saya. Ya. Satu lagi Bang. Satu lagi dong Bang. Waduh. Bang. Ini udah panitia udah ini nih. Panitia udah apa namanya? Satu lagi penting dah. Tuh, udah penting cut banget. off nih, udah cut off. Penting banget. Penting banget. Satu kata aja. Ayo ya kalau satu kali Betawi doang dong. Boleh coba. Ya? Makasih Bang. Saya mau ngasih pantun gak jadi deh, masalahnya disuruh cepet. Cuman begini, ada satu yang rasanya menjadi pikiran saya yang cukup menggelitik dan mungkin sedikit agak menjadi sedikit pikiran gitu ya. Kalau tadi abang cerita, di mana-mana kalau orang daerah dia diaspora kemanapun bahasa ibu tuh diajarkan ke anak gitu. Mohon maaf ya Bang ya, khusus ke Bang Maing. Tapi ke anak sendiri rupanya ke bahasa Betawinya malah kurang itu ya. Tapi itu sih nggak masalah pilihan. Cuma yang jadi pikiran saya adalah sekarang terkait dengan Betawi itu adalah budayanya seperti lagunya Sidul. Ya, kerjaannya sembahyang mengaji. Nah maksud saya gini, kalau abang itu menginikan keluarganya sangat ya bagus ya, artinya anak sampai bahasa yang lain pun nggak terlalu difikirkan termasuk bahasa Betawi, tapi dia bahasa Al-Qurannya bagus. Ada nggak sih Bang pemikiran kalau di tempat lain yang di tempat minoritas itu kita juga punya berpikiran untuk kepada saudara-saudara kita yang lain gitu terkait ya misalnya bikin kayak sekolah yang untuk TPA di luar negeri seperti itu sehingga kita tidak terbawa kepada yang memang budaya yang apa adanya karena bagaimanapun generasi kita itu ya kita perlu diselamatkan mungkin bukan cuma ku anfusakum wa ahlikum naro, jangan keluarga kita yang lain juga itu termasuk adalah ahli atau keluarga kita. Mungkin itu Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuti, anak saya pintar bahasa Betawi loh. Yang tadi abang bilang bahwa Bang kita Mael kehilangan Bang Sandi di UNJ Pok. Sama. Ya tadi yang Bang Mael bilang bahwa Bang Mael tuh mengajarkan anak memang apa yang dia dapat di Indonesia dia akan mengajarkan anak seperti itu dan dia juga mendoktrin ke istrinya bahwa lu yang ngajarin, gua nggak sempat dari lu ya nanti anak-anak bisa belajar. Jadi sebenarnya untuk bawaan budaya itu memang dari orang tuanya sendiri, nggak harus dia belajar di mana-mana, tapi kalau orang tuanya udah kuat budaya Betawinya dia akan ikut, terutama untuk keislamannya ya, kerohaniannya seperti itu. Saya kira cukup sekian ya, Bang Miki, kayaknya ini ya. Oh Podian, oh ya Podian, 1 menit. Betul. Oh, ya bagaimana? Jadi untuk di Qatar ya, nanti dibuat organisasi Betawi yang lain gitu ya. Ya kalau memang kita compare tadi sama abang yang dari Minang gitu kan ya, ada IKM. Kebetulan sama nih, suami saya juga dari Minang tapi lahir di Jakarta, udah saya naturalisasi jadi Betawi. Jadi ikut acara-acara kebetawian saya. Ya jadi memang budaya leluhur tuh memang harus kita ini ya kita lestarikan gitu kan ya. Kalau dari papa saya sendiri memang budaya silat memang beliau bisa gitu, silatnya waktu itu sih beksi gitu kan ya. Kalau masak mungkin saya nggak jago-jago banget, tapi nenek saya masak dan memang kalau memang di luar negeri gitu ya, makanan kayak semur jengkol tuh kayak mewah banget gitu. Jadi makanan mewah itu memang terkadang jadi hidangan buat teman-teman juga gitu.
Dan untuk teman-teman gitu kan ya yang masih muda atau memang yang mau jalan-jalan gitu kan ya, ya mampir-mampir ke Qatar kalau memang ada kesempatannya gitu. Boleh pantun nggak nih Bang? Boleh. Silakan. Ada dua nih, izinin pantun ya. Ya. Kayaknya kalau anak Betawi kudu mantun. Saya juga belajar dulu sih mati-matian. Oh saya dipantunin sama abang-abang saya, tapi saya belajar juga mau nggak mau. Ini pantun yang pertama, nasi uduk semur jengkol. Asik. Makan bareng di bawah langit biru. Walau jauh sampai ujung ajol, anak Betawi jangan lupa kudu bersatu. Amin. Makasih, makasih. Ya demikianlah. Nah, yang kedua nih Bang. Amin. Makasih Bu dia atas waktunya. Bang Sandi juga kalau udah online, makasih Bang Sandi. Ya tadi udah sempat terputus. Ada pantun. Ya. Bang, dulu, terima makan kasih banyak. ketupat sambil bersantai. Cerita Cakep. tentang Cireng Agung. Dengan pengetahuan kita berdaya, anak Betawi jadi kebanggaan di seluruh penjuru dunia. Amin. Makasih Po. Ya mungkin cukup panitia. Cukup ya. Karena sudah lewatin dari cut off time. Jadi kita akhiri diskusi ini. Mudah-mudahan tadi apa yang kita diskusikan, apa yang diberikan pencerahan dari Bang Mail bisa nanti ditulis oleh Notulensi dan menjadi memperkaya dalam penulisan buku sejarah atau perjalanan Permata MHT 50 tahun. Demikianlah, tapi saya mau pantun dulu satu yang enak juga nih pantunnya nih. Dari yang saya lihat urusannya sama nih, urusan yang hari ini. Begini ceritanya, beli nasi uduk di rumah Pak Lurah. Rumahnya dekat Pasar Tambora. Abang None, ayo kita sekolah. Kita Betawi butuh diaspora. Yeay, keren. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat hari ini menjadi bermanfaat bagi kita semua dan dalam hal penulisan sejarah Permata MHT 50 tahun. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, kita akan foto bersama ya, Bang Haji Nuh. Ya, kita akan foto bersama. Bagi para peserta silakan ke podium. Dari podium kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk maju ke depan. Kita akan mengadakan sesi foto bersama. Kami persilakan Bapak Ibu. Mami.